masih bingung kenapa kok malam-malam gini ngomongnya pagi ya. Wah, ini berarti ini ya maksudnya perlu ikut acara lagi nanti di kedepannya ya. Nah, kenapa kok kita tuh harus ngomong semangat pagi dia di HDI supaya semangat kita selalu di pagi hari ya, supaya kita selalu on fire. Oke? Ya, teman-teman, mungkin yang rekan kerjanya belum hadir bisa diingatkan ya, bisa dikontak, bisa diingatkan, bisa ditelepon untuk bisa segera gabung bersama kita di Zoom hari ini ya. Oke, teman-teman, di sini siapa yang sudah siap untuk menyambut bulan September? Boleh angkat tangan? Ya, yang siap menyambut bulan September ini. Wah, ini atau belum siap semua ini? Ya, wah ini sudah banyak sekali ya teman-teman yang angkat tangan dan saya percaya kalau di bulan ini benar-benar jadi bulan yang paling luar biasa bagi kita semua. Amin ya. Jadi bulan yang terbaik selama ini. Nah, teman-teman, saya percaya juga bahwa kita di bulan ini akan benar-benar mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Karena kenapa? Karena kita ini adalah warrior, ya, sesuai dengan tim kita, wah, warrior HDI. Kita ini adalah para pejuang, ya, para pejuang bagi kehidupan kita masing-masing. Dan saya percaya kita akan terus berjuang di bulan September ini dan akan menjadi bulan terbaik kita bersama. Ya. Nah, teman-teman mungkin sebelum saya panggilkan mentor kita bersama, kemarin saya sempat ngobrol ya dengan mentor kita Pak Nugroho. Karena jujur aja saya ini penasaran gitu ya, penasaran eh, dengan pendapatan Pak Nugroho ini berapa ya, income-nya atau bonusnya Pak Nugroho ini berapa. Nah, karena saya jujur aja sampai sekarang secara pribadi belum pernah dikasih ini ya, belum pernah dikasih bocoran langsung ya dari dia pribadi. Lalu saya tanya nih iseng-iseng, loh kok Nugroho, apa Koko ini sampai hari ini tuh bonusnya berapa sih gitu kan? Nah, saya tanya ke Pak Nugroho dan wah ini luar biasa ya, ternyata dikasih teman-teman ya. Ya ini saya pribadi juga luar biasa dan memang kan dia juga Pak Nugroho sendiri kan juga nggak enak sebenarnya ya kalau mau di-sharing-kan bonusnya berapa. Wah ini tapi jujur aja saya ini ya sangat memukau ya, sangat terpukau sekali dengan bonus dari Pak Nugroho sendiri. Ini saya share-kan langsung ke teman-teman semua ini sebagai intermezzo supaya ini ya, supaya teman-teman tuh nanti ikut di kick off ini bener-bener wah semangat sekali ya, langsung ngelihat income-nya mentor kita langsung ngejar terus ya, bahkan sampai September ini bahkan sampai muncul banyak royalkan-royalkan baru ya. Amin ya. Ya teman-teman, ini ya kita lihat di sini ini luar biasa sekali. Wah, ini kalau saya sendiri biasanya langsung saya screenshot ya. Ya ini kenapa? Ini sebagai penyemangat saya gitu ya. Sebagai penyemangat saya benar-benar untuk saya itu bisa untuk mengejar apa yang hari ini Pak Nugroho dapatkan. Ya, dan saya juga mengamini rekan-rekan di sini bisa mendapatkan dari Pak Nugroho sama seperti yang didapatkan Pak Nugroho hari ini. Amin ya. Ya, teman-teman, ini luar biasa banget ya. Ini menunjukkan juga bahwa di bisnis HDI ini terbukti sekali sistemnya dan bukan bisnis abal-abal, bukan bisnis yang aneh-aneh, tapi benar-benar pure bisnis yang sistemnya sudah luar biasa. Nah, teman-teman, kemarin saya juga tanya sama Pak Nugroho, kok bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa mendapatkan income sampai sekian besarnya gitu ya. Nah, lalu Pak Nugroho sharing, oh iya, sebenarnya jawaban pertanyaan kamu itu ada di acara kick off hari ini yang membahas tentang power of attitude. Bagaimana cara kita mengelola attitude kita. Wow, ini luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan mendapatkan langsung rahasianya dari apa? Dari bagaimana cara kita bisa mendapatkan income yang luar biasa di bisnis ini. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kick off September tahun 2022 ini yang bertemakan Power of Attitude ini akan dibawakan oleh sosok yang luar biasa yang sudah kita kenal pasti ya. Nah, ini ada apa namanya? Dia adalah sosok yang luar biasa yang sangat menginspirasi saya. Dia merupakan Royal Crown Indonesia dan juga stakeholder of HDI dan juga trip winner, royalty winner dan public speaker. Teman-teman, sungguh luar biasa. Saya sangat ini ya, sangat termotivasi dengan beliau dan beliau ini merupakan salah satu ini ya, salah satu orang yang paling saya favorit gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut ya our mentor, our leader, Royal Crown Indonesia, Mr. Nugroho Tandra.
Oke, terima kasih Kristo. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, itu tadi permintaan Kristo ya. Karena soal bonus itu Kristo itu sempat nanya gitu loh. Kok kan banyak orang tuh apa dia ngomong pertama tuh pakai alasan yang orang lain ya gitu ya. Alasannya adalah kan banyak orang kok merasa setelah COVID ini bagaimana bisnis HDI gitu kan. Pertanyaan dia pertama halus teman-teman. Tapi sebetulnya dia tuh mau menjurus ke pertanyaan pribadi. Pertanyaan pribadi dia tuh gini, kan nanti September ini tanggal 10 dia kan mau nikah gitu Bapak Ibu. Jadi dia itu sama Dwi itu sama-sama full time di HDI. Jadi dia tuh punya perasaan mungkin ya toh ini kalau saya udah nikah, saya full time ini betul-betul ada masa depan nggak adik ini gitu kan ya. Jadi ya saya akhirnya menunjukkan gitu ya, bukan bukan untuk bersombong ya teman-teman sekalian karena sekali lagi apa ya Kristo pun ya saat lihat itu wah kok itu pajaknya aja 100 juta ya gitu ya. Iya, saya tuh membayar pajak yang sangat taat teman-teman. Dan setahun tuh pajak saya kalau dikumpulkan mungkin bisa beli rumah sudah ya. Rumahnya lumayan gitu ya. Ya. Nah, mestinya saya juga bilang, ya toh kalau mungkin Kristo kan sempat ngomong, kok itu harusnya itu ditunjukkan supaya teman-teman tuh menjadi lebih percaya diri dan yakin gitu. Nah, saya bilang, salah satu hal kesalahan banyak orang para leader di MLM, salah satunya tuh adalah terlalu sering untuk menunjukkan bukti bonus dia. Tuh, kok bisa begitu? Banyak yang akhirnya menyikapi dengan kok bisa gitu kan harusnya kalau punya bonus gede lu tunjukin aja supaya orang yakin. Oke, kelihatannya itu benar. Tapi tahu nggak sebenarnya teman-teman, itu yang membuat akhirnya bisnis ini nggak bisa diduplikasi. Bayangkan bagaimana orang baru yang join, anggapan mereka adalah mereka akan percaya lihat oh bonusnya gede. Tapi pada saat dia jalan, kemudian dia akan menemui sebuah kendala yaitu satu ini. Gue nggak bisa closing orang karena gue nggak punya bonus gede. Coba kalau punya bonus gede seperti Pak Nugroho. Itulah dasar bahwa kenapa di multi level marketing bonus para upline leader itu memang nggak pernah dibuka. Bukan karena kita di sini menyembunyikan atau kita itu nggak berani transparan. Tetapi memang pada saat kita tuh membuka bonus itu akan berdampak. Duplikasi itu nggak akan bisa terjadi. Karena orang akan memandang bahwa saya bisa sukses kalau saya harus punya bonus gede dulu. Padahal bukan itu yang benar, teman-teman. Padahal yang paling penting adalah seperti jawaban hari ini. Apa yang membuat saya bisa seperti hari ini dan saya belajar dari para mentor saya belajar dari para senior-senior yang ada di HDI, dan bahkan saya belajar dari para upline leader di jaringan Anda semua saat ini. Yaitu saya belajar mengenai satu kualitas terpenting untuk kita menjadi sukses. Apa itu teman-teman? The power of attitude. Satu poin yang paling penting yang ingin saya bagikan di awal ini, ya teman-teman semuanya, yuk perhatikan, ini penting banget. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, kenapa banyak orang nggak bisa sukses? Karena banyak orang itu seringkali berusaha merubah sesuatu yang tidak bisa mereka rubah. Dan perlu kita ketahui, saat mulai dari kita bangun sampai dengan malam hari, kita mau tidur atau istirahat, semua kejadian, semua orang yang kita temui, semua hal dalam hidup kita ini adalah berisi tentang hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Saya bisa ngerubah nggak cara senyumnya Kristo seperti apa? Saya bisa ngerubah nggak potongan rambutnya Kristo harus seperti apa? Nggak bisa. Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang akhirnya tidak bisa memaksimalkan apa yang mereka miliki? Karena mereka berusaha untuk merubah orang lain, berusaha merubah keadaan, tapi mereka lupa bahwa satu poin yang bisa kita rubah adalah sikap kita. Kita nggak bisa ngubah dunia, kita nggak bisa ngubah orang lain, tapi kita bisa ngubah sikap kita terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, saya akan mulai dari slide pertama saya, ya. Ini satu poin yang penting banget, teman-teman sekalian. Tolong Anda pahami dulu, ya. Saya akan berbagi pada Anda semuanya tentang 5 prinsip sikap yang penting, ya. Pertama, pahami teman-teman sekalian bahwa yang namanya sikap itu pertama apa yang Anda yakini itulah yang akan menjadi sikap Anda saat ini. Oke. Ya di sini ya. Oke. Bentar, sorry, ini koneksi saya agak bermasalah. Saat saya sini jadi bermasalah nih. Bentar, sebentar.
Gimana? Halo, teman-teman sekalian, bisa lihat ya semuanya? Udah ya? Udah sambung lagi ya? Waduh, ini kok mesti ada hambatan nih. Kalau ada sesuatu yang bagus tuh selalu kadang-kadang ada kuasa-kuasa yang nggak baik itu menghambat kita gitu ya. Soalnya jalan kita tuh benar ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sikap kita yang pertama itu dibentuk dari keyakinan kita. Ya, teman-teman, singkatnya seperti ini. Dulu keyakinan saya adalah orang yang nggak punya masa depan. Saya meyakini bahwa hidup saya ini adalah host disable screen. Oke, tolong jadikan saya co-host dong. Kok tiba-tiba saya nggak bisa share screen? Screen saya dimatiin sama teman-teman ini. Oke. Ya, kita buying time supaya lebih banyak yang ngomong jadi satu. Nah, pertama ya teman-teman, saya ulangi. Sikap kita dibentuk dari keyakinan Anda. Ya, saya mulai dari dulu saya dulu. Saya dulu meyakini bahwa saya adalah orang yang sampah masyarakat. Saya adalah orang yang dibuang. Saya adalah preman. Saya adalah orang yang nggak punya masa depan. Anda tahu nggak? Sikap itu dibentuk dari keyakinan Anda. Karena keyakinan saya adalah orang yang madesu, sampah masyarakat, saya preman. Anda tahu nggak apa yang terjadi kemudian sikap saya? Sikap saya menjadi seorang pecundang. Sikap saya nggak mau belajar. Sikap saya selalu menjauhi kerumunan. Saya nggak berani untuk tampil di depan banyak orang. Saya selalu menganggap semua orang itu adalah cari muka. Saya selalu menganggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang lebay. Dan tahukah Anda apa yang jadi kemudian? Karena saya menganggap saya itu sampah masyarakat. Seperti apa yang dihakimi oleh orang di sekeliling saya. Sikap saya pun akhirnya, saya nggak mau belajar. Saya nggak mau bertumbuh. Saya merasa ya sudah hidup saya seperti ini ya seperti ini. Anda tahu sikap itu dibentuk dari keyakinan Anda. Kalau hari ini kenapa sikap kita itu nggak bisa positif, sikap kita itu nggak bisa menyenangkan, sikap kita itu nggak bisa memiliki seorang sikap menjadi seorang pemenang, nggak mau kalah, yang pantang menyerah. Kenapa? Karena dari keyakinan Anda. Apa keyakinan Anda? Itu adalah sikap Anda. Nomor dua, ketahui teman-teman, sikap itu adalah pilihan Anda. Jadi saat ini, apapun yang Anda ambil, sikap itu pilihan Anda. Di saat Anda menghadapi masalah, hal yang berat, Anda memutuskan untuk mau menyerah dan menghadapi masalah itu, sikap itu Anda yang menentukan. Dan kembali, itu adalah pilihan Anda. Di saat Anda ditolak oleh banyak orang, pilihan di tangan Anda. Anda mau belajar dari penolakan itu atau Anda mundur. Sekali lagi, sikap adalah pilihan Anda. Bukan pilihan upline Anda. Oke, bukan pilihan downline Anda. Pada saat mungkin banyak downline Anda merasa di sini susah dan nggak mau menjalankan lagi. Dan kemudian mungkin milih berhenti. Yalah Pak Nuk, saya nggak cocok di HDI lagi. Di sini, sikap itu pilihan Anda. Anda mau ikut berhenti sama seperti downline Anda, atau Anda mencari lagi calon diamond Anda dan bahkan calon Royal Crown Anda. Sehingga seperti di ruangan ini hari ini, mungkin akhirnya Anda mengajak 1-2 orang yang akan menjadi calon Royal Crown Anda. Sekali lagi tapi, sikap itu pilihan Anda, bukan pilihan saya. Bukan pilihan upline Anda, bukan pilihan dari orang tua Anda. Anda boleh dilarang oleh pasangan, seperti saya, dilarang oleh orang tua. Siapa yang saat ini masih belum disetujui oleh orang tuanya, oleh pasangan, dan jalanin HDI masih backstreet mungkin? Sekali lagi, Anda akan mendapatkan yang namanya problem. Tapi sikap itu pilihan Anda. Anda mau berpikir bagaimana caranya mencari jalan agar bisa meyakinkan mereka agar mereka tahu apa yang kita lakukan ini tadi adalah untuk kebaikan, untuk mengejar impian keluarga kita. Sikap itu pilihan Anda, bukan saya. Sekali lagi, sesi kali ini saya berikan pada Anda semuanya untuk pedoman. Karena saya melihat orang-orang yang sukses itu, mereka berpikir bahwa pengetahuan dan kemampuan itu adalah ujung tombaknya. Itu benar. Tetapi pengetahuan dan kemampuan itu hanya 10% penentu di bagian atas, seperti halnya gunung, teman-teman. 10% di bagian atasnya ini tadi adalah ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan Anda. Tapi yang perlu Anda ketahui,
90% di bagian bawah ini tadi sebagai pondasi adalah sikap Anda penentunya. Anda boleh punya pengetahuan dan kemampuan yang hebat untuk presentasi dan closing. Tapi kalau sikap Anda yang ini harusnya menjadi sebuah power atau kekuatan karena isinya adalah 90% power kesuksesan Anda adalah dari sikap. Tapi kalau Anda menyerah, kalau Anda mudah memilih untuk sesuatu jalan singkat atau cari yang instan, pada saat Anda harus menjalani prosesnya, Anda cari yang instan. Maka sekali lagi, pengetahuan dan kemampuan ini nggak akan ada artinya. Sikap adalah pilihan Anda. Nomor 3, ketahui teman-teman. Jika Anda ingin mengubah orang lain, maka rubahlah diri Anda terlebih dahulu. Begitu banyak dari kita desperate, begitu banyak dari kita merasa, kok susah yang merubah pasangan saya, kok susah yang merubah orang tua. Bahkan kita merasa, kok susah ya untuk merubah anak saya. Bahkan dikaitkan dengan adik. Kenapa ya kok sulit sekali ya merubah downline? Maka ketahuilah, jika Anda ingin mengubah orang lain, rubahlah sikap diri Anda dulu. Itu adalah poin yang sangat penting. Teman-teman sekalian, saya jelaskan sebuah cerita dan mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi Anda semuanya. Are you ready, guys? Jangan sampai cerita saya dianggap sebagai ninabuk, ya. Karena cerita ini nggak pernah diajarkan di mana-mana, ya. Oke, kasih jempol. Are you ready? Kalau sudah ready, kasih jempol dan tolong dibuka layarnya. Oke. Perhatikan ada sebuah cerita yang menarik. Satu ketika ada seorang suami istri yang berantem terus karena penyebabnya mereka tinggal di rumah bersama dengan mertuanya. Apa yang terjadi? Masalah yang selalu klasik, ya, saya tahu nggak semuanya, yaitu mertua wanita dan mantu wanita itu adalah sebuah perseteruan klasik sepanjang masa. Nah, apa yang terjadi? Sang istri ini tadi ngomel ke suaminya karena keterlaluannya mama mertua dia. Dia merasa nggak nyaman tinggal di sana. Dan dia terus merasa disalahkan, dia merasa rumah itu seperti neraka, dia mau keluar dari sana, tapi nggak bisa. Dia akhirnya nggak tahan, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan saya, siapa di ruangan ini, di Zoom ini, yang merasakan seperti itu? Ayo angkat tangan. Tapi ke bawah aja, jangan ke atas ya. Ini banyak ibu rumah tangga ya. Ya, saya perhatikan layar ya. Yang ketawa kemungkinan kayak gitu ya. Enggak ya. Nah, sampai akhirnya apa yang terjadi? Karena dia nggak tahan banget nih. Dia akhirnya cari orang pinter ya. Yaitu pesulap hijau gitu ya. Bukan pesulap merah, pesulap biru ya. Pesulap hijau gitu ya. Dia cari orang pinter. Dan akhirnya dia berkeluh kesah ke orang pinter itu. Dia akhirnya minta tolong. Pak, saya udah nggak tahan sama mama mertua saya. Saya pingin membunuh dia. Bapak punya racun nggak? Yang sekali diracun, dia langsung mati. Tanpa kesakitan, tanpa berbusa. Tidak meninggalkan jejak. Boleh enggak? Kalau ada, saya beli ramuannya berapapun. Dia marah banget, Bapak Ibu. Anda tahu orang pinter ini bilang gini kemudian. Saya nggak mau kalau seperti itu. Kalau kamu memang mau membunuh mama mertuamu, saya akan bantu. Tapi kamu harus ikut cara saya. Oke, seperti apa caramu? Begini ya. Singkat cerita orang pinter itu ngomong gini. Pokoknya aku mau, kamu itu kalau membunuh, nggak boleh mendadak. Aku buatin ramuan. Tapi supaya nggak kelihatan motifnya, kamu tuh kalau nanti memberikan nanti ramuan dari saya, itu ramuan itu harus diramu dengan sup sehat. Sup ayam kayak, sup bebek kayak, pokoknya kamu harus ramu dengan sup yang enak. Kemudian, menyajikannya pun kamu harus penuh dengan kasih sayang. Lu nggak boleh ngasih itu dengan bengis, seperti cerita sinetron. Kamu ngasih gini sambil deneng, sambil matamu ngelirik gini atau udah. Kalau seperti itu, mertua, CCTV semua akan menangkap, mereka udah tahu yang bunuh pasti kamu. Terus yang harus saya lakukan apa? Ya kamu harus menyuguhkan dengan penuh kasih sayang. Kamu bahkan harus merangkul, mencium dan ngomong, Bu, Ma, ini loh sup kesukaan Ibu. Saya buatkan supaya Ibu bisa sehat. Waduh, aku nggak mau lah kalau seperti itu. Kalau kamu nggak mau, itu yang membuat akhirnya motifmu akan kebaca. Waduh, sampai berapa lama? Kamu lakukan terus-menerus karena sup yang saya kasih itu membunuh secara perlahan-lahan setiap harinya. Nggak langsung. Lu berapa lama, Pak? Ya, kurang lebih sebulan. Bisa jadi 2 bulan. Bisa jadi 3 bulan. Aduh, kok lama banget. Nah, cepat atau tidaknya tergantung dari bagaimana kamu melakukan dengan ketulusan hatimu. Jadi supaya nggak kebaca. Supaya orang nggak tahu motifnya. Ya udah deh kalau gitu. Yang penting orangnya mati ya pokoknya ya. Saya nggak masuk penjara loh.
siap, oke. Akhirnya singkat cerita, pesulap hijau ini masuk ke ruangannya. Dia bikin ramuan sehatnya, dikasih untuk 90 hari. Nah, singkat cerita, dibawalah pulang. Di akhir sebelum sang istri ini pulang, dititipin pesan lagi. Ingat ya, lakukan dengan cinta dan ketulusan supaya motifnya tidak terbaca. Oke, apa yang terjadi? Dia pulang sambil dongkol, nyiapin sup itu, ramuannya dimasukin, ya toh, dia sambil disuruh doain ramuannya katanya, ya toh, tapi dia tetap punya fokus. Pokoknya dia harus mati. Singkat cerita Bapak Ibu, disuguhkan, dia menjadi jijik sekali. Kenapa? Karena dia nggak tahan, tapi dia tetap harus betul-betul menyuguhkan dengan cinta dan ketulusannya. Betul-betul kemudian saat ibunya bahkan nggak bisa makan pun sama dia disuapin. Dia perlakukan dengan penuh kasih sayang. Apa yang terjadi? Hari pertama lolos. Dan dia mulai WhatsApp ke pesulap hijau itu. Pak, saya sudah selesai melakukannya. Gimana? Berat nggak? Berat sekali. Tapi bisa kan? Bisa. Besok lakukan lagi ya. Besoknya dilakukan lagi. Dia bikin sup itu dengan penuh cinta, disuguhkan lagi. Apa yang terjadi rekan-rekan? Sampai hari ketiga, keempat, kelima, belum ada tanda-tanda bahwa mama mertuanya akan meninggal atau sakit. Apa yang terjadi justru setelah di 2 minggu hari ke-14, mama mertuanya ini tiba-tiba menjadi mama mertua yang sangat baik hati. Mama mertuanya ini malah memperhatikan dia. Malah mertuanya ini malah bilang, udah ibu jangan lagi dikasih supnya. Ibu yang harus membuatkan kamu ramuannya. Sampai di titik itu akhirnya, mana ramuannya? Ibu yang buatin kamu aja. Dia kaget. Nah, aku kan yang kena racun. Singkat cerita ya toh, apa yang terjadi? Dia cepat-cepat berpamitan pergi Bapak Ibu. Dia pergi menemui pesulap hijau itu. Dan setelah dia pergi sana, dan dia bilang, aduh Pak pesulap hijau, ini obat penawarnya apa? Loh, kenapa kok kamu minta penawar? Karena gini loh, aku sudah nggak mau bunuh dia lagi. Loh kenapa? Mama mertuaku sekarang jadi baik. Dia bahkan mau membuatin aku ramuan sup pakai ramuan yang kamu kasih. Lah kan kalau gitu aku yang mati. Aku sekarang minta nih sekarang, penawarnya apa? Penawarnya apa? Kasih aku penawarnya. Aku nggak mau dia mati. Aku pingin dia tetap hidup. Kenapa? Karena ternyata dia berubah menjadi mama yang sangat baik. Anda tahu jawaban pesulap hijau apa? Penawarnya tidak ada. Penawarnya ada di hatimu. Karena ramuan yang tak berikan ke kamu itu, ramuan yang kamu beli dari saya itu, bukan racun. Tapi ramuan itu memang adalah sup sehat buat mamamu. Teman-teman sekalian, Anda bisa menangkap cerita ini. Anda nggak mungkin bisa mengubah orang lain kalau Anda tidak mengubah sikap Anda terlebih dahulu. Cek diri Anda. Cek saat ini apa yang terjadi dengan Anda dan keluarga Anda dan rekan satu tim Anda. Kenapa hari ini mereka mungkin belum bisa aktif? Kenapa hari ini mereka belum bisa seperti yang Anda harapkan? Jangan Anda nuntut untuk mereka mengubah sikap mereka. Tapi rubahlah sikap Anda dulu. Seperti cerita tadi, saat si istri ini tadi mulai mau merubah sikapnya dengan baik, menyuguhkannya dengan baik, dia merubah sikapnya dari yang sebelumnya dia menjadi menantu yang nggak peduli di rumah. Dia bangun siang, dia membiarkan mertuanya yang bangun pagi, sehingga mertuanya akhirnya punya harapan harusnya anak menantu itu bangun lebih pagi, masak, bersih-bersih. Kok dia sikapnya seperti itu? Akhirnya apa? Itu yang membuat mertuanya menjadi marah. Pada saat seperti itu kita menuntut, yaitu istri itu tadi menuntut mama mertuanya untuk memahami, padahal nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah kalau kamu ingin membuat mama mertuamu memahami kamu, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu harus merubah sikapmu dulu. Sudahkah kamu memberi kasih sayang dan perhatian terlebih dahulu kepada mama mertua itu? Cerita ini sangat luas, tapi poinnya adalah saya ajak pada Anda semuanya sekarang. Kalau ada konflik-konflik hubungan antara Anda dan rekan kerja Anda dan keluarga Anda semua, jangan-jangan penyebab racunnya ada di hati kita sendiri. Dan jangan-jangan penawarnya itu ada pada sikap kita. Belajarlah untuk merubah sikap Anda dulu. Kalau Anda ingin mengubah sikap oleh orang lain. Itu poin
Nomor 3. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Prinsip sikap yang berikutnya nomor 4. Anda tidak bisa mengubah dunia dan orang lain, tapi Anda bisa mengubah sikap Anda menghadapi mereka. Poin yang sangat penting yang saya selalu tekankan pada saat membahas tentang masalah sikap ini, teman-teman sekalian, adalah saya selalu bilang, kalau kita bicara sikap ini, artinya yang kita perlu perhatikan mengenai sikap ini ada 2 poin. Apa itu? Attitude yang pertama, kita harus paham. Attitude yang pertama itu adalah menyangkut bagaimana kita menghadapi kehidupan itu. Sikap Anda menghadapi kehidupan, itu yang nomor 1. Dan yang berikutnya adalah sikap kita menghadapi orang lain. Kehidupan dan orang lain, ya, kehidupan itu berisi dengan problem, orang lain itu berisi dengan banyak jenis, banyak tipe yang berbeda-beda, teman-teman sekalian. Kita nggak bisa mengatur ya yang namanya masalah kehidupan kita. Kita nggak bisa ngatur orang lain. Tapi ingatlah, Anda bisa mengatur sikap Anda. Kenapa banyak orang nggak sukses? Karena nggak ada pelajaran di sekolah yang mengajarkan pada kita apa sikap yang harus kita ambil saat menghadapi masalah-masalah di kehidupan dan bagaimana kita menghadapi orang lain. 2 poin ini penting banget, teman-teman. Karena setiap hari Anda selalu bertemu dengan orang lain, setiap hari Anda selalu bertemu dengan masalah-masalah kehidupan. Betul atau tidak, teman-teman? Permasalahannya sekarang, bagaimana sikap Anda terhadap 2 poin ini? Saya mengutip ya, teman-teman sekalian, apa yang dibagikan oleh Kapten Jack Sparrow, ya. Anda pasti tahu ya, siapa Kapten Jack Sparrow itu? Ya, tokoh yang ada di Pirates of Caribbean, ya. Setuju ya semuanya ya? Tahu ya, Jack Sparrow? Oke. Saya mengutip quotes yang dia yang sangat menarik. Anda boleh screenshot. Dia mengatakan, "The problem is not the problem. But the problem is your attitude about the problem." Masalahnya sebetulnya adalah bukan terletak pada masalah itu sendiri. Tapi masalah utamanya sebetulnya adalah sikap Anda menghadapi problem itu. Itu yang jadi masalah. Anda ditolak, itu sebuah masalah. Tetapi masalah utamanya bukan masalah penolakan itu. Catat baik-baik ya. Anda ditolak, masalah utamanya bukan penolakan itu. Apakah penolakan bukan masalah? Masalah dong. Tapi sebenarnya bukan itu masalah utamanya. Tapi masalah utamanya adalah sikap Anda menghadapi penolakan itu. Sikap Anda boleh merespon bahwa bisnis tadi sulit, bisnis tadi bukan jalanku. Atau Anda meresponnya dengan penolakan ini untuk membuat aku lebih pintar. Penolakan ini membuat aku belajar lebih tentang produknya. Kalau saya ditolak tentang bisnisnya, saya akan mengatakan, penolakan ini untuk aku membuat aku belajar lebih lagi dalam hal perhitungan bisnis plan-nya. Lihat, yang jadi masalah apanya sekarang, teman-teman? Masalahnya tidak. Karena orang sukses dan orang gagal selalu punya masalah yang sama. Perhatikan baik-baik. Saya akan gambarkan di sini sesuai dengan yang ada di sana. Orang gagal dan orang sukses punya perjalanan yang sama seperti naik ke puncak gunung ini. Maka seperti kita ketahui, jalan naik ke puncak gunung itu ada yang naik, ada yang datar, ada turun, ada naik curam. Kemudian apa yang terjadi? Landai. Kemudian berputar lagi dan turun kemudian. Akhirnya puncak seakan-akan menjadi jauh. Tapi kemudian apa sikap Anda? Orang gagal, orang sukses, mereka punya jalan yang sama. Mereka punya problem yang sama. Mereka selalu melewati jalan yang menanjak, yang berat. Mereka dihadapkan pada posisi stuck atau jalan datar. Mereka sering kali diputar-putar di tengah gunung itu tadi. Dengan kondisi in the middle of nowhere. Mau turun kita nggak bisa, mau naik kok rasanya jauh. Mau turun rasanya kita merasa aku sudah melangkah sejauh ini. Apa yang terjadi? Orang gagal dan orang sukses, bedanya adalah pada sikapnya. Perhatikan. Jalan yang dilewati sama, teman-teman semua. Mereka bisa melewati jalan naik, jalan yang putus, jalan yang turun, jalan yang berputar lagi, naik tajam. Tapi ingatlah, the problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Itulah kenapa penting. Saat Anda menghadapi apapun jalan Anda,
proses Anda. Mau naik tajam, mau stuck, mau melewat jalan datar, mau kemudian mengalami penurunan. Persis seperti masalah yang ada dalam mendaki ke gunung, ke puncak gunung. Itu persis seperti ke puncak sukses. Maka belajarlah dengan orang-orang yang sudah sampai di puncak ini. Belajarlah justru bukan sekedar apa knowledge-nya, tapi justru belajarlah apa sikap yang mereka ambil sehingga mereka bisa sampai ke puncak. Secara knowledge, secara skill, banyak orang punya knowledge dan skill-nya yang bisa membuat mereka sampai ke puncak. Tapi mereka tidak punya sikap yang bisa membuat mereka naik sampai ke puncak. Ingat, prinsip yang ketiga adalah prinsip yang keempat, Anda nggak bisa mengubah yang namanya keadaan, mengubah dunia. Anda nggak bisa mengubah yang namanya orang lain, betul ya? Tapi yang bisa Anda rubah adalah sikap Anda. Itu adalah prinsip yang keempat dari attitude. Prinsip yang kelima, teman-teman sekalian, ya, ini menjadi semakin menarik. Ya, perhatikan di sini. Sikap itu adalah identitas Anda. Ya, jadi hari ini Anda boleh ketemu dengan banyak orang sukses, tapi perhatikan, kalau Anda ketemu dengan orang sukses yang sombong, orang sukses yang arogan, orang sukses yang tidak bisa melihat ke bawah, orang sukses yang selalu melihat ke atas, apa komentar Anda? Halo? Apa komentar Anda saat melihat banyak orang kaya baru yang kemudian mereka memandang sepele Anda? Apakah Anda bisa respect? Tidak. Seseorang itu dilihat menjadi luar biasa atau tidak. Identitas mereka adalah sikap mereka. Saya tahu ada begitu banyak orang punya keinginan untuk jadi sukses, tapi nggak banyak orang yang betul-betul belajar tentang attitude ini. Ya, saya punya rekan kerja sebagai contoh. Rekan kerja saya ini adalah Pak Mugi, yang mungkin beliaunya ada di sini. Satu yang saya sangat salut dengan beliau saat awal pertama menjalankan HDI adalah attitude-nya beliau. Saya datang ke Jakarta, saya tahu pada waktu itu beliau menjalankan bisnis HDI dari posisi yang sangat minus. Beliau nggak punya kendaraan. Dari Jakarta Selatan, daerah Pamulang, tempat apotek dia bekerja, harus pergi ke Pecenongan, kantor HDI dulu di Pecenongan. Dan apa yang saya salut dari kondisi beliau yang sangat, beliau nggak pernah mengeluarkan sedikit pun keluhan dari mulut dengan mengatakan aku nggak punya uang, aku nggak punya kendaraan, aku susah, aku punya banyak masalah. Beliau nggak pernah ngomong. Anda tahu, pada waktu saya pertama janjian dengan beliau untuk ngajak rekan kerjanya, beliau nggak tahu jalan untuk menuju ke Pecenongan dari Pamulang itu naik apa. Beliau janji dengan saya jam 10 pagi. Tapi akhirnya molor sampai dengan jam 1. Saya bantu prospek presentasi sampai dengan jam 5 sore, sampai jam 6 kurang lebih. Dan beliau begitu pulang, beliau bilang, Pak Nuk, masih ada satu orang lagi. Pak Nugroho di sini aja. Saya jemput orangnya dulu lagi ya Pak Nuk, di daerah Blok M. Dari Blok M saya nanti akan balik lagi Pecenongan. Saya lihat langsung. What? Saya sampai mikir gini, saya nggak hafal Jakarta, tapi saya tahu rasanya Pecenongan ke Blok M itu jauh banget gitu ya. Saya bilang, loh Pak Mugi, apa nggak jauh? Kamu nggak ada kendaraan juga kan ke sana? Nggak ada apa-apa Pak Nugroho. Saya sudah janji sama orangnya. Saya sudah janji saya harus jemput dia. Di titik itu saya tahu. Luar biasa ya sikap orang. Saya sudah melihat satu bibit sikap yang akan membuat dia jadi orang yang luar biasa. Pengetahuannya tentang produk HDI, tentang bisnis HDI dia belum dapat. Tapi saya percaya dengan sikap yang seperti itu, dia pasti jadi bisa orang sukses. Anda tahu satu ketika, saya di Pecenongan, saya nginep di guest house-nya HDI. Dulu HDI menyediakan guest house bagi para reader yang expand ke Jakarta, karena di Jakarta HDI belum besar, kita expand ke sana disediakan guest house. Satu ketika, saya ajak dia untuk bermalam di guest house menemani saya. Dia mungkin udah lupa. Saya masih ingat ini. Perhatikan teman-teman. Saya tanya sama dia. Gi,
gajimu berapa? Dia baru cerita ke saya, oh aku sakit tipes 3 bulan, sama perusahaan waktu itu gajiku 1,7, tapi karena dianggap 3 bulan alfa, aku tipes dan lever. Begitu aku balik masuk kerja lagi, aku diriset jadi karyawan baru, gajiku tinggal 700. Dan kemudian, ya aku harus ngelintis start dari nol, dan semua aku harus bayar utang ke perusahaan. Dia cerita semuanya, tapi tidak ada nada sedikit pun untuk minta dikasihani dan minta uang. Dan pada waktu saya mendengarkan itu, saya ingin nangis. Tapi satu yang saya salut, saya tanya seperti ini ke dia. Ji, kenapa kamu kok enggak pernah cerita ke aku? Kenapa kamu enggak pernah cerita ke aku kalau kondisimu seperti ini? Kan aku bisa support kamu. Perhatikan jawaban dia, Bapak Ibu. Saya sampai ini hari ini masih ingat. Setiap orang punya masalah. Koko juga sudah pasti punya banyak masalah. Aku bukan orang yang kalau punya masalah, kemudian ngumbar-ngumbar masalahku ke orang lain. Apalagi ke Koko yang saat ini juga pasti punya masalah lebih besar dari aku. Biarlah masalahku, aku yang selesaikan sendiri, dan orang lain tidak harus mendapatkan beban dari masalahku. Saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak orang yang bisa punya sikap seperti itu? Di sanalah saya tahu. Sikap adalah identitas seseorang. Saya bisa tahu seseorang itu akan menjadi sukses atau tidak, bukan karena dia naik mobil apa. Bukan karena dia pegang handphone apa. iPhone 17 kayak, ya toh. Samsung S70 kayak, bukan. Saya bisa tahu seseorang itu bisa sukses dari mana. Identitas dia, yaitu sikap dia. Dan trust me, kalau Anda tidak betul-betul menguatkan betul the power of attitude yang menjadi 90% komponen Anda untuk sukses, Anda akan berat untuk mencapai ke puncak gunung. Anda punya ilmu apapun, tapi kalau selalu sikap yang Anda ambil di perjalanan ke puncak gunung itu adalah sikap yang salah. Sikap yang Anda ambil saat menghadapi masalah dan menghadapi orang lain dalam tim kita, dalam bisnis kita, dalam kehidupan ini, sikap yang kita ambil salah semuanya, percayalah, pengetahuan, kemampuan, kerja keras Anda akan sia-sia semua dan nol karena sikap Anda salah. Dan itu yang terjadi pada diri saya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda semuanya. Saya bercerita seperti ini dan saya melihat ada begitu banyak rekan-rekan yang sangat luar biasa. Saya melihat bagaimana Bu Rosita dengan sikapnya yang luar biasa saat bilang, Nuk, bantu aku Nuk. Aku yakin kalau dimanapun, di pangkalan pun, bukan tergantung siapa apa ladangnya, bukan tergantung di mana ladangnya, tapi tergantung siapa petaninya. Aku akan menjadi petani yang akan harvest di pangkalan pun. Wow, itu adalah sebuah sikap yang luar biasa. Bagaimana sekarang dengan sikap identitas Anda, teman-teman semuanya? Hari ini kalau kita merasa, aduh, banyak ya dari sikap aku yang mungkin kurang ya, aku harus belajar. Great, berarti semuanya dimulai dari sebuah kesadaran. Maka dari itu kenapa saya bulan ini mengajak pada Anda untuk memperbaiki dari satu poin yang paling penting. The power of attitude itu adalah poin yang paling penting. Nah, sekarang saya akan share pada Anda setelah Anda mengetahui tentang prinsipnya, Anda mungkin akan bertanya ke saya, Pak Nugroho, berarti sekarang ini kalau menyangkut sikap sekarang ada dua tadi Pak Nugroho bilang. Sikap kita dalam menghadapi kehidupan, permasalahan kehidupan. Kedua, sikap kita saat kita menghadapi orang lain gitu kan. Nah, maka sekarang saya akan ceritakan pada Anda. 3 sikap penting saat Anda menghadapi kehidupan ini. Secara cepat ya teman-teman. Pertama, ingatlah selalu, responsible. Be responsible. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Artinya apa? Bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Hari ini, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda terima, itu semuanya adalah karena apa yang Anda perbuat. Ini sikap yang penting. Banyak orang hari ini selalu menyalahkan apa yang terjadi dalam diri dia itu karena orang lain, karena orang tuanya, karena pasangannya, karena apapun yang di luar dari diri dia. Karena mungkin orang tuanya nggak memberikan pendidikan terbaik, akhirnya apa? Dia nggak bertanggung jawab terhadap kehidupannya.
bahwa apa yang Anda hasilkan sekarang karena sikap Anda. Dan ingatlah, be responsible, bahwa dari apa yang kamu ingin dan dapatkan di hidup ini, semuanya adalah tanggung jawab. Bukan tanggung jawab orang lain. Kedua, selalu pahami bahwa semua yang Anda dapatkan dalam hidup ini, ada harga yang harus Anda bayar. Semua ada konsekuensinya. Anda mau pinter untuk bisa presentasi, Anda harus bayar harganya. Anda ingin menjadi pebasket hebat, ada harga yang harus dibayar. Apa dalam hidup ini yang nggak ada harga yang dibayar? Nggak ada. Yang ada adalah penipuan. Ya, artinya apa? Kalau kita mau kaya, instan, sukses, cepat, segala macam tanpa kerja keras, jadilah penipu, jadilah maling. Tapi kalau Anda paham bahwa kalau Anda mau sukses, apa yang Anda kehendaki, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini, maka ada harga yang harus dibayar. Ini sikap yang penting saat Anda menghadapi kehidupan ini. Dan kemudian yang ketiga, yang paling penting yang akan mendrive Anda untuk memiliki sikap yang selalu baik adalah apa yang menjadi goals Anda. Kalau Anda nggak punya goals, maka dalam hidup ini Anda akan bersikap menjadi seperti orang rata-rata. Saat ada sebuah peluang, saat ada kesempatan, saat ada sebuah momen bahwa Anda bisa belajar dengan menjadi individu yang menjadi lebih baik, Anda melewatkan. Kenapa? Karena Anda nggak punya goals apa-apa. Tapi coba lihat, saat Anda punya goals, 1 tahun ke depan, Anda mau punya kehidupan seperti apa? Percayalah, sikap Anda akan berubah. Saat Anda punya goals, apa yang Anda ingin bentuk 5 tahun ke depan? Maka saya percaya, sikap Anda akan berubah. Anda akan membaca buku. Anda akan berkonsultasi dengan upline Anda. Anda akan tanya jelas dengan upline Anda yang sekarang ini sudah mencapai impian-impian mereka. Karena udah terbukti kan. Tapi lihat, kalau kita nggak punya goal sesuatu, percayalah, kita akan membiarkan sikap kita menjadi orang yang rata-rata. Sikap seorang pemenang, itu mereka selalu punya goals. Jadi ingat baik-baik teman-teman. Ya, kalau Anda menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan ini, maka ingat, bertanggung jawablah. Karena semua itu adalah hasil dari apa yang kita bentuk sendiri. Apa yang kita dapatkan sekarang, dari apa yang kita bentuk sebelumnya. Dan apa yang Anda inginkan ke depannya, itu adalah tanggung jawab Anda pribadi. Anda nguruskan badan, bukan tanggung jawab orang lain loh. Apakah tanggung jawab pasangan Anda? Bukan. Semua yang kamu inginkan adalah tanggung jawab. Ambil sikap itu. Sehingga pada saat Anda menghadapi sebuah problem atau masalah, Anda tidak menjadi orang yang menghindari masalah itu. Karena pada saat Anda menghindari masalah itu, Anda berarti tidak bertanggung jawab terhadap masalah itu. Itulah sikap para pecundang. Ingat yang kedua ya, Anda akan betul-betul memahami bahwa sikap itu penting. Saat apa? Anda tahu bahwa semua yang Anda dapatkan ada harga yang harus dibayar. Ketiga, apa yang menjadi goals Anda itu akan menuntun sikap Anda menjadi seorang pemenang atau pecundang. Kalau Anda nggak punya goals, percayalah, sikap Anda akan menjadi orang-orang yang biasa saja. Paham ya teman-teman semua di sini? Oke, kalau sudah paham, saya akan masuk. Oh begitu Pak Nugroho. Apa sih pilar dari sikap yang penting itu? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa punya sikap seorang pemenang? Kalau tadi udah belajar prinsipnya, terus kemudian Anda belajar kemudian tadi tentang gimana kalau kita menghadapi itu, be responsible, betul ya? Nah sekarang saya akan memberikan pada Anda apa sih pilar dari sikap itu? Teman-teman tolong perhatikan ini, ya. Attitude atau sikap, saya membaginya dalam bahasa Indonesia supaya lebih gampang akronim atau singkatannya, ya, supaya ini jadi lebih enak. Oke, nah, siap ya. Jadi akronimnya attitude itu adalah sikap. Oke, betul ya teman-teman semua. Nah sekarang perhatikan di sini. Kalau kita bicara tentang sikap, maka yang pertama, yang paling penting adalah S yang pertama. Sikap seperti apa yang dibutuhkan saat Anda menghadapi kehidupan, saat Anda menghadapi orang lain. Sikap itu selalu sama. Ingat pilar yang pertama. Jalani semuanya saat Anda menghadapi masalah di kehidupan, saat Anda menghadapi orang lain. Lakukan semua proses ini tadi dengan sukacita, dengan happiness.
Kenapa teman-teman ini begitu penting? Karena saya tidak melihat ada orang yang bisa sukses dalam hidupnya. Dia pinter, dia pandai, tapi tidak ada orang yang bisa sukses kalau dia tidak mencintai, tidak menyukai apa yang dia hari ini sedang lakukan. Orang-orang yang berhasil bisa dilihat dari kadar sukacita saat dia membangun dan mengerjakan bisnis HDI dia. Kalau dia menjalankan bisnis ini dengan penuh beban, penuh tekanan, nggak ada sebuah sukacita, pertanyaannya sekarang, siapa yang mau dia rekrut? Mungkin orang itu bisa direkrut berikutnya. Siapa yang mau jalan kemudian bersama dengan dia? Cek baik-baik teman-teman. Attitude Anda ini akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan jaringan Anda. Coba bayangkan, kalau Anda sekarang hari ini yang mulai aktif, cek baik-baik. Bukankah upline Anda adalah orang yang bisa membahas sukacita dalam hidup Anda? Betul atau betul? Mereka memberikan saran dan masukan, tapi seperti seakan-akan nggak pernah menegur, mengkritik, tapi mereka mengangkat motivasi Anda. Betul? Mereka memberikan target seakan-akan, tapi Anda nggak pernah ditarget. Mereka membangun sebuah komunitas untuk Anda menjadi sukacita saat mengerjakan HDI. Itulah yang membuat Anda secara sukarela mau menjalankan bisnis HDI ini karena Anda tidak dibayar. Teman-teman sekalian, mau membangun bisnis, membangun tim yang luar biasa, dimanapun itu tempatnya. Mau di organisasi sosial, mau di kantor Anda, bagi Anda yang punya bisnis konvensional, cek satu ini. Begitu level of happiness mereka rendah, percayalah, moral dan motivasi mereka rendah, maka yang terjadi adalah prestasi mereka juga rendah. Jadi saya gampang sekali melihat. Mau mencek gimana seseorang itu jaringannya akan besar atau enggak 2-3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, gampang saya ngeceknya. Sukacita enggak jalanin hati. Selalu happy enggak? Selalu enjoy enggak? Kalau dianya nggak bisa membawa happy dan enjoy, dianya sendiri mengejar target tapi penuh tekanan terus. Wow, apain gua harus ketemu dengan Nugroho? Kenapa gua harus ikut dia di kerjaan udah mumet, di rumah udah stres, ketemu Nugroho mukanya ditekuk-tekuk lagi, stres lagi. Walau dengan aku nggak jalani hati, betul atau betul teman-teman? Sudah terjawab sekarang, kenapa sikap itu penting banget? Hati-hati, orang yang kadang terlalu tegas, orang yang punya sifat dari kepribadian koleris, yang terlalu besi, senang minta, senang nyuruh-nyuruh. Nah ini seringkali saat menjalankan bisnis HD akan memberikan tekanan dan membuat akhirnya tidak ada sukacita. Hati-hati teman-teman semuanya. Ya. Nah, saya ditanya nih oleh teman-teman semua. Pak Nugroho, tapi apakah orang tuh kita tuh bisa selalu sukacita ya Pak Nugroho ya? Kan kita juga ditolak. Kan kadang jalanan bisnis HD kita mengalami. Nggak semua apa yang kita lakukan itu sesuai dengan target kita. Ya, saya ngalami. Terus bagaimana caranya? Sisi sukacitanya di mana? Perhatikan hal ini teman. Saya kasih resepnya. Dan kalau Anda terapkan ini dalam attitude Anda akan jadi orang yang luar biasa. Teman-teman sekalian, saya selalu menganggap bahwa bisnis ini adalah bisnis ibadah. Yang artinya, saya menjalankan bisnis ini. Itu saya ingin berbagi sebuah kebaikan. Pertama, manfaat produk. Kedua, saya mengajak orang untuk lebih mempersiapkan kemampuan finansial mereka untuk menghadapi hal-hal yang tidak pernah bisa kita prediksi ke depannya. Bisnis ini, saya punya tujuan satu. Bisnis ini adalah ibadah karena saya menolong orang. Sekarang pertanyaan saya, teman. Kalau saya sharing ke orang tentang produknya, orang itu nolak, orang itu belum mau beli. Bukankah saya sudah melakukan amal ibadah dengan berbagi sebuah manfaat tentang produk HDI, tentang kesehatan? Bukankah itu mencerdaskan orang lain? Kemudian, kenapa saat pulang, saya kemudian harus berkeluh kesah? Saya harus down, saya harus sedih. Bukankah di ajaran semua agama yang kita yakini bahwa ibadah tertinggi itu saat kita melakukan yang namanya beramal, yaitu lewat pertama, beramal ilmu. Kenapa Anda harus down?
Kenapa Anda harus kemudian merasa sedih? Saat Anda ditolak, ingatlah, Anda tak pernah kalah apapun. Karena Anda sudah melakukan ibadah tertinggi kita, yaitu beramal untuk orang lain. Itu yang membuat saya jalan bisnis HDI itu, saya nggak pernah down. Mau ditolak, mau apapun perlakuan dari downline saya, mau kadang-kadang perlakuan mereka nggak oke, mau kadang-kadang mereka ya apa ya, mereka nggak menyenangkan bagi kita. Saya tetap dalam posisi ini tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena apa yang saya berikan, saat saya sudah memberikan apa yang terbaik buat orang lain. Saya mengajarkan mereka bagaimana punya sikap yang benar, punya mindset yang benar, dan orang itu belum berproses langsung berubah. Saya tidak melihat hasil perubahannya, tapi saya melihat apa yang saya lakukan itu adalah sebuah ibadah. Kenapa saya harus bersungut-sungut? Siapa yang mau bersama dengan saya setelah ini? Mengambil pilihan, apapun yang terjadi, selalu bersuka cita. Angkat tangan, kasih jempol. Bersuka cita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan amalan ibadah tertinggi, yaitu beramal orang lain. Amal ilmu, amal tenaga, amal bahkan materi. Kankah apa yang kita tabur, pasti kita tuai. So, lakukan bisnis ini dengan sukacita. Seperti yang sering saya bilang, ya, bahwa hati yang gembira adalah obat. Betul kan ya? Lain. Ya, sebenarnya yang benar gini Bapak Ibu ya. Hati yang gembira kalau di hati itu adalah 2O. Apa itu Pak? Hati yang gembira adalah omset dan obat. Betul kan ya? Hati yang gembira, omsetnya pasti gede. Hati yang gembira adalah obat. Jadi sekarang yang omsetnya belum gede, biasanya hatinya belum gembira. Ayo semuanya, di kick off ini ya, semuanya harus punya semangat sukacita. Karena hati yang gembira adalah omset dan obat penyembuh supaya sehat selalu ya. Jadi yang sekarang masih sakit-sakitan, gampang pusing, gampang down, ya omsetnya belum gede berarti karena belum sukacita. Ingat baik-baik itu ya. Teman-teman, give happiness to other. Kalau Anda ingin menjadi bahagia di hidup ini, berikan bahagia itu untuk orang lain. Cukup paham ya di sini ya. I yang berikutnya itu adalah integrity. Teman-teman, ini value yang sangat penting sekali. Integritas Anda itu adalah menunjukkan sikap Anda yang sebenarnya. Mulailah dari hal yang kecil. Teman-teman, apa yang Anda pelajari di online itu hanya untuk mensupport omset Anda, jaringan Anda selama online. Karena ibaratnya, saat Anda online, itu Anda betul-betul melakukan bisnis ini itu seperti Anda sedang melakukan peperangan di medan air. Saat Anda sekarang dari online menjadi offline, atau kita sebutnya sebagai hybrid era, maka Anda harus melakukan offline. Maka ingat, Anda harus betul-betul mau belajar untuk apa? Untuk melakukan cara kerja di era offline ini. Apa yang Anda pelajari di online itu hanya untuk di online. And then it's done. Kalau Anda sekarang mau menjadi besar, punya omset yang besar, so belajarlah semuanya mulai dari pengetahuan yang dibutuhkan di offline ini tadi. Itulah kenapa saya bilang, kalau Anda di era offline seperti sekarang, era hybrid, Anda nggak mau datang secara offline, Anda memaksakan cukup hanya terus ikut pertemuan online-nya terus, padahal pertemuan offline sudah diadakan semua oleh upline-upline Anda. Itu yang membuat Anda nanti akan tertinggal. Apa artinya di sini? Penting loh bagi Anda punya integritas. Kenapa Anda harus belajar? Kenapa Anda harus mau untuk mengikuti pertemuan-pertemuan offline-nya? Ingat integritas kita. Di saat awal pertama Anda merekrut rekan kerja, Anda selalu mengatakan, tenang Pak Nugroho, kalau Pak Nugroho nanti mau join di HDI, saya akan bantu Pak Nugroho. Bayangkan, Anda mengatakan itu ke saya. Ingat, lidah tak bertulang. Anda bisa ngomong apapun, tapi yang membuat orang dianggap sikapnya itu bobrok, karena dia cuma hanya bisa ngomong, tapi nggak pernah bertindak. Integritas artinya apa? Miliki sikap ini. Anda melakukan apa yang Anda ucapkan. Ketika Anda menjanjikan pada saya, Pak Nugroho,
saya akan bantu Pak Nugroho untuk berhasil. Maka peganglah itu dan lakukan itu. Jangan cuma hanya sebatas dalam ucapan. Apa yang membuat akhirnya downline akhirnya nggak trust? Apa yang membuat downline akhirnya nggak percaya ke kita? Karena kita cuma ya berbicara. Tapi kita nggak pernah melakukan. Saat kita mengajak rekan kerja kita, ayo kalau kita mau berhasil, ada harga yang harus dibayar. Nothing for free in the world. Anda mengatakan seperti itu, tapi pertanyaannya adalah, sudahkah Anda melakukannya? Apakah Anda sudah menunjukkan bahwa kalau saya part-time, berarti di awal kita masih harus membayar harganya? Ya, saya pun melakukan itu. Saya melakukan bisnis HDI saya mulai dari jam 8:30 malam, jam 9 malam, sampai jam 1 malam di awal pertama di HDI. Kenapa? Karena waktu saya nggak banyak. Saya nggak mungkin mengatakan ke rekan kerja saya, ayo kamu kerja keras, kalau saya tidak melakukannya dulu. Itulah integritas. Apa yang kita ucapkan, harusnya itu yang kita lakukan. Saat kita belajar dengan rekan kerja kita, yuk bulan ini kita mulai the power of attitude, mau belajar lebih. Untuk punya sikap seorang pemenang, kita harus mau belajar. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah Anda melakukannya terlebih dahulu? Semua dimulai dari integritas. Dan ingat, integrity selalu dimulai dari huruf I. Integrity start with I. Itulah kenapa sebelum Anda berharap, ya, seperti tadi kita berharap sikap orang lain berubah. Sebelum kita berharap downline kita tuh menjadi orang yang mau belajar, berharap downline kita tuh mau menjadi seorang pekerja keras, berharap downline kita tuh menjadi disiplin mungkin. Ingatlah, always start with I. Selalu lakukan apa yang sudah Anda ucapkan. Karena hari ini, itulah penyebab kenapa orang pinter, orang yang kemampuannya hebat, orang yang kemampuannya luar biasa, knowledge-nya luar biasa, kerja kerasnya juga hebat, tapi kenapa mereka belum sukses? Karena mereka tidak punya integritas. Kembali ya ke teman-teman yang sudah pernah ikut kick off saya sebelumnya atau di materi-materi seperti people skill dan lain-lain, saya juga sudah pernah membahas bahwa bisnis ini adalah bisnis manusia. Anda memimpin orang lain. Bagaimana Anda bisa dipercaya oleh orang-orang yang Anda pimpin, disitulah jaringan Anda akan semakin besar. Dan kita nggak akan mungkin mendapat kepercayaan dari rekan kerja kita kalau nggak punya integritas. Ya, selalu lakukan itu. Satu ketika, Bapak Ibu sekalian, saya pernah ada di sebuah momen, saya terpaksa harus cerita, tapi nggak ada maksud apapun. Saya cerita ini sebagai gambaran bahwa teman-teman agar Anda punya sebuah gambaran. Satu ketika saya punya rekan kerja saya tuh lagi expand di luar kota dan pada waktu mau balik Surabaya dari Jember, dia pulang balik, bannya bocor. Dan bannya bocor itu jaraknya dari Surabaya kurang lebih 100 kilo. Bocornya di daerah Probolinggo, Pasuruan. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Dan di saat itu, dia sedang sendirian. Dia panik, telepon saudaranya, telepon semua orang. Gak ada yang mengangkat. Dan saya kebetulan belum tidur. Itu saya menerima telepon itu. Saya langsung nggak pakai lama. Saya langsung tancap gas mobil saya. Saya langsung jemput dia. Dan saya langsung bareng-bareng derek mobil dia. Dan akhirnya kami menjalani dengan sukacita. Ya, saya derek mobilnya, berhenti di rawon, di Pasuruan itu ada rawon yang enak. Saya berhenti di sana, kita ngobrol. Dan setelah selesai sampai di Surabaya, dan saya tanya ke saya, kenapa kamu mau melakukan ini? Padahal nggak setiap orang mau. Karena aku yakin bosku nggak mungkin melakukan itu, karena dia masih part-time. Dan saudaraku pun mungkin nggak ada yang melakukan aku. Kenapa kamu melakukan ini? Saya jawab dia. Karena aku selalu bilang kan, kamu adalah saudaraku. Dan kalau kamu saudaraku, ya kamu saudaraku. Sebagai saudara, kalau ada kesulitan,
kita harus orang pertama yang siap untuk bantu. Teman-teman, begitu mudahnya kadang kita di sini bicara, ngomong, kita adalah saudara, dia itu family, dia itu keluarga. Ini pertanyaannya, betulkah Anda hari ini melakukan apa yang Anda ucapkan? Dan ya saya, kalau cerita seperti ini, dari leader saya yang ada di sini, mungkin yang bisa menjadi saksi karena bareng dengan saya cukup lama, ada 3 orang ya. Ada Melinda, ada Stefanus Kuartono, atau yang sering dipanggil Ateng, ketiga adalah Mugi. Mereka tahu apa yang saya lakukan, bukan untuk saya bersombong. Tapi saya bukan orang yang awalnya punya hal tersebut. Tapi tahukah Anda, saya meneruskan pembicaraan dengan leader saya. Saat saya ditanya, kenapa Koko bisa melakukan itu? Saya jawab, karena satu ketika saya sedang dalam kondisi tidak ada yang membantu. Ada upline saya yang muncul dan membantu saya. Saya ditanya, apa kok detailnya? Saya cerita. Karena 1-2 hal, amben saya kambuh. Saya sampai nggak bisa jalan. Tidak ada saudara saya pun, 1 orang pun yang bantu di Surabaya. Tapi ada 1 upline saya yang datang ke rumah saya dan bawakan saya bur. Upline itu adalah Anton Sugiharto. Saya ingat itu. Apa yang dikatakan oleh Pak Anton? Pak Anton cuma bilang, kamu tidak perlu balas apapun, Kak. Karena kita saudara. Dan dia bilang kalimat ini. Kalau kamu mau membalas akun, cukup kamu harus menjadi upline yang lebih baik daripada aku. Buat downline. Gila ya, teman. Pertanyaannya sederhana. Di bisnis mana Anda akan belajar sebuah value integritas seperti ini? Saya bukan tiba-tiba menjadi orang yang punya kualitas sikap seperti tadi. Saya berbagi akronim atau singkatan tentang sikap itu adalah dari pengalaman hidup saya. Di mana sampai dengan hari ini saya selalu mengatakan, I'm not enough. Saya masih belum cukup sampai dengan hari ini. Saya masih merasa kurang. Saya masih merasa bahwa saya harus bisa terus punya kualitas sikap yang lebih baik lagi. And then, itulah kenapa saya menamai grup kita adalah seorang warrior. Warrior always start with integrity. Gak ada yang namanya pejuang mengatakan, nah, keluarga aku di rumah, aku yang akan berjuang buat kamu. Apa terus kemudian dia tidur-tiduran? No. Seorang warrior, dia bilang, pada saat dia mau berperang, di zaman dulu, zaman serba peperangan dan barbar, dia bilang, nah, tidur yang tenang di rumah. Kamu di rumah semua keluarga. Biar aku yang berperang di luar sana untuk memperebutkan kemerdekaan kita. Apa yang dilakukan warrior? Dia selalu melakukan apa yang dia ucapkan. That is true warrior. Kenapa saya melabeli grup kita nih warrior? Karena kita ini bukan jarkoni. Tahu jarkoni ya? Itu bahasa Korea Bapak Ibu. Singkatannya adalah iso ujar gak iso ngelakoni. Oke? Pak bingung Pak, subtitle ya. bisa mengucapkan tapi tidak bisa menjalankan atau bertindak ya. Itu namanya jarkoni ya. Jangan menjadi orang yang jarkoni, iso ujar gak iso ngelakoni. Miliki selalu integritas. Dan Anda sudah selalu menunjukkan contohnya. Hari ini Anda sudah menerima itu. Sukacita yang dibangun oleh upline Anda, integritas yang hari ini Anda diberikan contoh oleh upline Anda. Pertanyaannya sampai dengan saat ini, sudahkah Anda mencontoh kualitas sikap itu?
Seringkali kita dalam hidup ini menjadi orang penikmat sukacita yang diberikan oleh orang lain, penikmat dari integritas yang orang lain lakukan terhadap kita. Tapi kita nggak pernah jadi pelakunya. Oke? Pahami itu ya teman-teman semua. Sikap itu adalah identitas Anda. Dan kalau Anda ingin orang lain berubah, mulailah selalu dari diri Anda terlebih dahulu. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang nomor 3, teman-teman. Ini yang paling penting. Selalu mulailah yang namanya sikap itu dengan K yang ada di tengah. Ini senternya apa? Semua yang Anda lakukan selama itu berdasarkan sebuah kebaikan hati Anda. Just do it. Percayalah. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kaya. Semua yang Anda tabur dengan semua kebaikan, percayalah. Nggak pernah kebaikan itu salah alamat kembalinya ke kita. Semua kebaikan itu akan kembali kepada kita. Itulah kenapa saya mengajak pada Anda semuanya, teman-teman. Miliki sikap, yaitu seperti golden rule yang di people skill sudah sering saya ajarkan ya. Nanti ada YouTube warrior-nya, dengerin yang namanya people skill. Nah, tentang kebaikan hati itu apa sih, teman-teman? Pakailah prinsip golden rule atau hukum emasnya dalam berhubungan. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Sebaliknya, jangan perlakukan orang lain kalau Anda tidak ingin diperlakukan hal yang sama. Anda ingin diperlakukan seperti apa? Anda ingin didengar, Anda ingin dipuji, Anda ingin di-encourage, Anda ingin mendengarkan kalimat-kalimat peneguhan atau penguatan. Maka lakukan itu terlebih dahulu ke orang lain. Karena prinsipnya adalah tentang kebaikan ini. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Sebaliknya, jangan pernah lakukan orang lain kalau Anda tidak ingin diperlakukan hal yang sama. That's the point. Jadi simpel banget, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, saat saya bilang sebuah rahasia, saya bilang ke banyak teman-teman, kok apa yang membuat alasannya hari ini banyak dari downline Koko tuh yang perhatian ke Koko. Banyak dari mereka tuh yang selalu ya untuk mau care ke Koko. Karena saya selalu bilang gini. Karena yang pertama, saya selalu pakai prinsip bahwa saya nggak mau ngerepotin orang lain. Saya tuh orang yang nggak mau susahin orang lain. Saya justru adalah menjadi orang lebih baik saya susah dan repot daripada saya ngerepotin orang lain. Karena kalau ngerepotin orang lain, itu sama halnya saya berhutang dengan mereka. Saya bukan orang yang selalu senang ributin orang lain. Itu prinsip yang saya pakai. Dan kemudian saya selalu mengatakan pada rekan kerja saya, kalau kamu ingin punya tim yang solid, tim yang menjadi sayang ke kamu, tim yang mau care ke kamu, ada satu loh poin yang paling penting. Sikap apa yang kamu tunjukkan kepada upline-mu, itulah yang akan dicontoh oleh downline-downline. Sikap apa yang ingin downline-mu perlakukan ke kamu, itu akan mencontoh sikap kamu kepada upline. Kalau sikap kamu kepada upline-mu tukang nuntut, sikap kamu kepada upline-mu adalah orang yang justru senang repotin, senang ributin, senang buat susah. Percayalah, mereka akan belajar itu pada kamu. Mereka akan seperti itu. Tapi saya bilang ke teman-teman semuanya, karena apa yang saya lakukan selama ini adalah, saya selalu bilang ke Pak Anton, saya selalu bilang ke Pak Chandra Gunawan, bahwa apa? Percayalah Pak Chandra, Pak Anton, kalau saya akan selalu menjadikan yang namanya upline itu senjata rahasia. Kalau saya memang tidak butuh sekali, saya nggak akan mungkin meminta bantuan. Jadi apa yang saya lakukan adalah karena saya menjaga. Saya sayang ke upline saya. Saya nggak mau dikit-dikit tuh ngobrol upline. Saya nggak mau dikit-dikit tuh ngerepotin upline. Tetapi ingat ya, bukan berarti nggak mau konsultasi loh. Saya selalu konsultasi. Tetapi untuk tenaga, untuk kemudian upline tuh harus direpotkan, saya nggak mau. Saya selalu bilang apa? Upline itu senjata terakhir. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Sekarang pun sama. Dolen-dolen saya selalu bilang, kalau nggak perlu kok itu. Saya sering kali tanya, kamu butuh koko apa? Nggak, aku nggak usah kok. Nggak usah kok. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya salah satu rahasia karena saya nggak pernah sama sekali untuk nuntut upline saya. Saya tahu upline saya itu sudah punya banyak kesibukan. Maka saya harus menunjukkan sebuah sikap bahwa saya yang harus bisa mengayomi dolen-dolen saya. Saya bilang satu poin ini ke rekan saya. Bahkan saya adalah orang pertama yang selalu tanya ke upline saya. Gimana caranya kamu bisa dapat royalti? Harus 300 juta nuk dan kamu harus diamond. Saya bilang ke upline saya.
tunggu ya. 6 bulan lagi, Nugroho akan sumbang royalti buat kamu. Saya kemudian tanya ke Pak Anton dan Pak Chandra, poin royalti paling besar berapa poin? 3 poin. Berapa omsetnya? 3 miliar. Saya bilang, tunggu ya, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, aku akan 3 miliar. Aku akan ngasih kamu 3 poin. Teman-teman sekalian, masalah sikap ini bukan cuma hanya karena saya harus baik ke dolen saya, karena dolen saya memberikan saya bonus. Bukan. That's munafik. Kalau Anda memang baik, punya kebaikan hati, Anda pun juga bisa memikirkan untuk upline Anda. Upline Anda juga manusia loh. Kalau Anda bisa memiliki rasa sayang, kalau Anda bisa memiliki betul-betul memikirkan upline Anda, apa yang baik buat upline Anda, percayalah, downline Anda pun akan mencontoh apa yang Anda lakukan. Karena kebaikan hati nggak pernah salah alamat. Saya ajak Anda untuk nonton sebuah video singkat ini, bahwa saya belajar banyak dari video ini, bahwa sebuah kebahagiaan ternyata adalah dimulai dari sikap yang benar memandang hidup ini. Kebahagiaan itu bukan dari apa itu yang saya dapatkan dari sisi benda, aset yang saya punya. Anda tahu, masa-masa itu bahkan sudah sangat lewat bagi saya. Dan kalau teman-teman saya di usia 40 tahun baru memulainya, menikmati masa membeli mobil sebagai identitas sukses gitu ya. Saya udah ngelewati, saya udah di usia 25-26 tahun lewati itu. Dan hari ini bahkan saya menyadari bahwa ternyata yang namanya sebuah kebahagiaan itu adalah saat kita bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Dan ternyata itu dimulai dari sikap yang benar. Saat Anda bisa betul-betul melakukan bisnis hari ini dengan kebaikan hati Anda, dengan apa yang Anda lakukan itu adalah untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Untuk bisa membuat orang lain hidupnya lebih baik. Saya paksa diri saya harus menjadi trainer yang baik. Saya nggak suka ngomong, tapi saya belajar mati-matian karena saya tahu kalau saya mau domain saya berkembang, saya harus menjadi trainer. Dan dari sana saya belajar. Ini adalah satu unsur, kamu harus melakukan hal yang baik. Kalau kamu mau membuat mereka sukses, kamu harus betul-betul bisa menguasai bisnis ini. Kamu harus menjadi trainer. Saya paksa diri saya. Teman-teman, ternyata kebahagiaan itu simple ya. Saat kita bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain, di sanalah bahagia. Yuk kita bareng-bareng tonton video ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Ya. Kok belum ada suaranya ya, Ko ya? Oh, tuh, sorry ya. Ulangi dulu ya. Teman-teman, saya akan ulangi ya. Sorry. Saya ada kesalahan mengklik. Karena saking hausnya akhirnya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เ
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, teman-teman, Anda sudah melihat ya barusan video ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Tapi sebelumnya saya bahas singkat aja, teman-teman. Ya, kalau Anda punya sikap yang seperti ini, bahkan lihat, ya, Anda kesiram air gitu. Kebanyakan orang tuh langsung merespon dengan marah, emosi gitu ya. Tapi lihatlah, ini film ini meninggalkan singkat, tapi meninggalkan sebuah message yang dalam. Lihatlah, dia mikir sederhana, daripada airnya terbuang sia-sia, ya udah buat tanaman itu kering. Dia lihat orang lain susah, udah bantu aja. Dan Anda tahu nggak, kalau Anda melakukan hal seperti ini, sama halnya, Anda tuh nggak perlu khawatir untuk bagaimana caranya blind prospect. Anda nggak perlu khawatir bagaimana caranya bisa punya daftar nama semakin banyak. Karena apa? Semua orang yang sekeliling kita, saat orang itu menerima kebaikan hati Anda, nggak ada orang yang nggak ingat ke Anda. Justru Anda sudah menebar sebuah umpan yang akan membuat orang itu menjadi respect dengan Anda. Kenapa? Sebuah kebaikan hati. Dan lihatlah teman-teman, terkadang saat kita melakukan sebuah kebaikan, kadang-kadang ada aja orang yang merasa kebaikan kita itu kok rasanya kurang terus ya. Lihat anjing itu, lihat ibu itu, kok rasanya marah gitu ya, nggak dibantu. Tapi lihat, semua ini tadi, kalau kita tuh mau lihat dari video ini adalah sebuah contoh. Saya percaya, bisnis HD ini adalah bisnis yang betul-betul saya yakini upline dari segala upline atau bos kita yang paling tinggi itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan saya, bukan mentor-mentor Anda, bukan Brandon, tapi bos kita adalah Tuhan. Dan semua yang akan kita terima, jaringan yang besar, online yang solid semuanya, saya percaya itu adalah perkenanan dari Tuhan. Dan itulah saya melihat. Ada sebuah anomali-anomali yang luar biasa ternyata di HD ini. 21 tahun saya ada di bisnis ini. Dan saya melihat justru, kenapa ada orang pintar, kenapa ada orang hebat ngomongnya segala macam. Tapi kenapa mereka bisa kalah ya prestasinya dengan seseorang yang mungkin terlihat lebih low profile. Mereka nggak jahat, mereka jarang, mereka nggak terlihat seperti wah secara tindakannya. Tapi kenapa mereka bisa luar biasa? Karena itu semua perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Karena dia punya sikap yang layak. Karena dia menjalankan bisnis ini bukan cuma sekedar bikin acara, bikin training, bikin pertemuan, bikin sesi. Tapi jauh dari dalam hatinya saat dia membuat sesi itu, dia betul-betul ingin mendampingi rekan kerjanya. Sampai rekan kerjanya itu menjadi sukses. Dia bukan cuma hanya melakukan itu hanya sebatas pencitraan. Tapi dia melakukan itu untuk menyentuh orang itu. Sampai terjadi perubahan dalam diri orang itu. Seperti apa yang terjadi di film ini. Bapak Ibu sekalian, mulailah sahur dari Anda. Saat kebaikan hati itu dimulai dari Anda, maka lihatlah apa yang terjadi.
orang-orang di sekeliling Anda pun akan menikmati kebaikan Anda dan akan berbagi seperti Anda. Itulah salah satu the beauty of HDI business ya. Itulah salah satu hal yang indah dari bisnis HD ini yang saya mau ajak pada Anda semuanya. Kalau mulai dari September ini, saya menganggap ini adalah triwulan ya. Kita menganggap ini, saya menganggap bahwa ini saatnya nih, triwulan yang terakhir ya. September, Oktober, November, Desember. Kalau Anda mungkin merasa kenapa saya masih stagnan sekarang? Mungkin Anda belum menggunakan power atau kekuatan yang luar biasa. Yaitu 90%-nya ini adalah attitude Anda. Perbaiki. Dan lihat seperti halnya contoh film yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semuanya. Oke, teman-teman. Siapa yang merasa terinspirasi? Angkat tangan. Dan apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Merekrut online seperti melahirkan anak. Betul ya? Merekrut online seperti melahirkan anak. Kemudian anaknya diopeni enggak? Oh enggak, ternyata anaknya dititipin moyangnya gitu ya. Padahal yang merekrut mungkin Restu sendiri gitu ya. Padahal yang merekrut mungkin Puspa gitu ya. Padahal yang merekrut mungkin di sini yang merekrut adalah Ibu Betty gitu ya. Mereka jadi anak kita. Ternyata yang suruh ngopeni engkongnya ya. Yang suruh ngopeni mbah buyutnya gitu ya. Alamak gitu kan ya. Kata Tuhan, orang tua macam apa dikau di hari ini, gitu kan kata Tuhan kan. Wah, ya akhirnya kita nggak dikasih downline yang layak dan yang bagus kalau seperti itu ya. Oke, mulailah selalu sikap itu dari pilar yang di tengah dari kebaikan hati. Saya nggak merasa bahwa saya itu menjadi orang yang baik kan, masih jauh Bapak Ibu ya. Semakin kita terus belajar tentang masalah attitude ini, kita akan merasa semakin saya itu masih kurang gitu ya. Saya masih banyak yang harus diperbaiki. Seperti itu teman-teman. A yang berikutnya itu adalah antusias. Oke, Bapak Ibu semuanya, nggak ada nyala yang terbesar di dunia ini selain nyala semangat dari diri Anda. Kalau Anda ingin punya jaringan, kalau Anda ingin punya downline-downline yang punya semangat tinggi, bakarlah dengan antusias Anda. Ingat, baik itu antusias dan ketidakantusiasan atau keloyoan itu nular. Kenapa tim yang satu tuh begitu antusias, agresif, semangat banget menjalankannya? Karena pemimpinnya punya sikap yang antusias. Kenapa yang lain nggak bersemangat, gampang down? Karena apa? Ujungnya kita pasti selalu lihat. Karena pemimpinnya tidak punya antusias. Karena Anda, pelaku-pelakunya, nggak punya antusias. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat nih ya, di sebuah toko. Kalau Anda lihat biasanya nih, pemilik tokonya tuh biasanya kalau nggak ramah, nggak antusias, nggak semangat melayani kita, biasanya karyawannya bagaimana? Nyuntuh semua nggak? Nyuntuh semua tuh. Apa yang terjadi dengan bisnis ini? Sama persis. Jadi saya kadang melihat hal yang paling sederhana. Untuk melihat bagaimana seseorang, lihatlah orang yang berada di sekelilingnya. Jadi kadang saya melihat seseorang itu, dolen-dolen dia gimana? Cukup hanya melihat Anda. Jadi kalau Anda ngomong, kok kenapa dolenku kok loyo ya Pak? Kenapa dolenku kok tidak semangat? Ya toh, saya kepinginnya tuh langsung jawab dengan to the point langsung itu. Itu ya karena kamu tahu, karena kamu. Iya kamu, dan aku. Karena aku yang kangkung yang terlalu jauh gitu kan ya. Antusias Anda bagaimana? Antusias Anda setelah acara ini, the power of attitude ini, ya, Anda menularkan antusias yang seperti apa? Untuk ikut pertemuan, untuk mau belajar, atau Anda mau belajar ikut pertemuan, Anda banyak alasan, Anda banyak ajak keluhan-keluhan gitu ya. Ya maka ya seperti itulah nanti rekan kerja kita. Hati-hati teman-teman semuanya, ya. Dan yang terakhir adalah P ini tadi adalah positive mindset. Ini yang menjadi penentu sangat penting dalam 5 pilar sikap ini. Gampangnya mengingatnya, sukacita, integritas, kebaikan hati, antusias, dan positive mindset. Ingat teman-teman semua. Positive mindset itu bukan berarti denial kalau keadaan itu nggak baik. Bukan denial bahwa keadaan itu negatif. Positive mindset itu adalah dia bisa memahami, dia bisa tahu bahwa itu keadaan yang buruk. Itu adalah hal yang buruk. Tetapi positive mindset adalah orang yang selalu melihat ada hal baik apa di balik dari sebuah peristiwa buruk itu. Latih diri Anda. Latih diri Anda untuk punya attitude yang seperti ini. Maka Anda akan punya grup. Nanti akan semakin besar. Kenapa? Kalau Anda nggak mulai dari diri Anda, bayangkan ini. Anda akan ketemu dengan satu orang downline,
Semakin banyak jaringan 2 orang downline, 3 orang downline, kira-kira mereka punya nggak banyak masalah dan hambatan di hidupnya? Nah, bagaimana kita bisa melihatkan sisi positifnya terhadap kejadian downline kita alami kalau kita nggak bisa melihat sisi positif dari apa yang hari ini semua kita alami? Nggak mungkin kan? Bagaimana saya bisa mengajarkan seperti tadi hari ini? Saya mengajarkan ke rekan kerja saya. Saat dia berbicara ke saya, mengatakan, kok aku punya seorang mama. Bahkan bukan mertua. Aku sama mertua aku tuh baik. Tapi mama ini loh kok. Yang orangnya tuh koleris banget. Dulu jadi pimpinan terus senangnya nyuruh-nyuruh anaknya segala macam. Anda tahu? Saya menjawab. Justru itu. Kamu sebagai anak pertama cewek. Kenapa Tuhan tempatkan kamu sebagai anak pertamanya? Karena Tuhan tahu. Kamulah justru yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membuat hati mamamu menjadi lebih baik, menjadi lebih lunak. Makanya kamu ada di sana. Bagaimana saya bisa mengajarkan positive mindset ini kalau saya nggak pernah menjalaninya sendiri? Saya menjalaninya sendiri terlebih dahulu. Saya mengalaminya. Saat keluarga saya hancur, semua keadaan serba sulit, saya berkeluh kesah, saya menyalahkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya mendalami sebuah proses perubahan diri saya untuk menjadi punya positive mindset yang akhirnya disadarkan oleh upline saya. Kenapa harus kamu, Nuk, yang mengalami kondisi ini? Saat papamu meninggal, kenapa harus dibuat bangkrut, Nuk? Justru Tuhan bukan mau ngasih masalah ke kamu. Justru Tuhan tahu, kamulah yang bisa membawa keluargamu, mengangkat kembali harkat, martabat, dan derajat mamamu. Itu lewat kamu. Makanya kamu dilahirkan di rahim ibumu. Itu bukan kebetulan. Saya mencermati itu. Saya menjadikan ini mengkristal dalam diri saya. Itulah yang membuat saya bisa kemudian saat ketemu dengan semua downline saya dari berbagai macam usia, dari apapun latar belakang mereka, saya bisa melihatnya selalu dari sisi positif mindset-nya. Orang yang selalu melihat negatif mindset, mereka punya negatif mindset, percayalah teman-teman, hal sebaik apapun akan ketemu negatifnya. Betul kan teman-teman? Tetapi kalau Anda punya positif mindset, hal seburuk apapun pasti akan ketemu sisi positifnya. Itulah yang terjadi. Anda mau pilih mana? Kalau Anda mau menjadi berhasil, miliki kualitas sikap yang terakhir, positif mindset ini. Ayo, sekarang tulis dong. Sekarang, ya, Anda punya masalah apa? Anda sekarang punya pergumulan apa? Anda punya sebuah hal yang mungkin Anda rasakan, aduh ini nggak bisa nih lihat sisi positifnya. Ayo dong, tolong sekarang chat di kolom chat ini, ya. Anda tulis di kolom chat ini. Saya akan langsung jawab, nggak pakai waktu lama. Ayo coba sekarang chatkan. Apa sekarang beban Anda, pergumulan masalah Anda? Coba tolong. Sekarang kamu Anda tuliskan apa itu? Secara cepat aja. Apa permasalahan Anda misalkan? Aku kenapa diputus sama mantanku? Mantanku yang sudah bersama dengan aku selama 5 tahun. Kemudian dia memutus aku. Dan kemudian dia sekarang ternyata langsung ganti pacar baru. Dan dia sekarang bisa happy-happy. Aku terluka tahu. Saya jawab langsung. Justru bagus kan? Lebih baik sekarang pacaran kamu diputus. Ternyata dia masih menyimpan buaya daratnya dia kan. Dan Tuhan tunjukkan sekarang ke kamu. Supaya kamu mau dikasih pasangan yang lebih baik dari dia. Selesai. Dan apa yang negatif? Tidak ada yang negatif. Banyak yang nggak respon. Respon apa? Respon di HDI. Banyak yang nggak respon. Ya jelas nggak respon lah. Wong Anda cuma hanya chatting. Coba sekarang saya tanya, Anda di chatting orang. Saya ini loh di chatting. Pak Nugroho, Pak Nugroho, saya mau menawarkan apartemen, kondotel. Saya mau menawarkan ini. Semua. Tidak ada yang tak balas sama saya. Kenapa tidak tak balas? Ogah. Kenapa? Isinya cuma satu. Isinya cuma hanya butuh nyari manfaatnya saya. Saya mau sama orang dia. Tidak mau. Kenapa Anda nggak direspon? Karena Anda cuma kontak dia, udah kebaca maunya Anda apa. Terus apa sisi positifnya, Pak? Belajarlah untuk cara menyapa dan berkenalan dengan lebih baik. Teleponlah mereka, mintalah waktu, teleponlah, temuilah mereka. Jangan cuma chatting-chatting lewat telepon. Jangan cuma chatting-chatting lewat Instagram. Selesai? Apa sisi positifnya? Ya, Tuhan mau kamu belajar untuk cara prospecting dengan lebih baik. Ya, orang tua selalu memandang sebelah mata dengan bisnis HDI kok. Gak dilarang memang, tapi banyak diomongin yang negatifnya. Bagus,
Kamu tahu enggak sisi positifnya apa? Orang yang tiap hari ketemu sama kamu, kalau negatif terus sama kamu bisa bertahan, berarti kamu sudah sangat kuat. Betul? Berarti kamu nggak butuh lagi pelatih yang lain. Kamu ketemu dengan siapapun, kamu langsung kuat. Ya toh? Kenapa? Tiap hari sudah dihajar sama orang tuamu. Betul nggak? Apa? Apa lagi? Mana sisi negatifnya? Nggak ada. Betul kan ya? Justru itu segera tunjukkan sekarang. Kalau orang tuamu nggak ngomel, kalau orang tuamu nggak percaya, kamu akan santai. Orang tuamu nggak percaya, itu yang membuat kamu akan lebih rajin, lebih kerja keras. Segera buktikan. Kalau kamu bisa segera membawa orang tuamu naik ke kapal pesiar Explore Fun, orang tuamu nanti akan percaya. Percayalah, Tuhan Maha Baik. Kenapa kamu ada di sisi ini? Positif mindset-nya adalah, kalau orang tuamu justru percaya dengan kamu akan terlena. Thanks God, orang tuamu nggak percaya ke kamu. Karena positif mindset-nya, kamu harus segera jadi bukti. Apalagi? Ayo yang chatting ke saya. Kalau Anda nggak bisa lihat sisi positif mindset-nya, susah. Ibu saya selalu menganggap saya melakukan kesalahan saya ikut di HDI karena MLM. Oke, ibu saya selalu menganggap saya melakukan kesalahan saya karena saya ikut di HDI. Oke, tahu nggak sisi positifnya apa? Anda belajar untuk menjaga betul-betul balancing. Kebaikan hati Anda, sisi positifnya adalah jangan cuma hanya ditunjukkan seakan-akan buat ini hanya demi HDI, tapi tunjukkan. Kalau dengan adanya HDI, kamu pun tetap bisa sayang dan berubah. Tunjukkan bahwa perilaku kebaikan hatimu tuh bukan hanya untuk menunjukkan, loh aku di HDI, ngejar impian buat ibu. Bukan. Justru jalani. Follow up-lah ibu Anda dengan baik. Jangan-jangan ibumu belum pernah kamu follow up. Jangan-jangan ibumu belum kamu follow up atau kamu open mind. Sisi positifnya apa Pak dengan seperti itu? Ya seperti yang saya tadi bilang. Ada tahu nggak? Memang yang paling berat adalah meyakinkan circle terdekat. Tetapi itu ujiannya luar biasa. Kalau circle terdekat bisa diyakinkan, percayalah, circle terjauh sangat mudah sekali. Udah? Sederhana kan? Oke? Benar nggak? Tidak diizinkan oleh orang terdekat menjalankan HDI kok. Sama, saya juga sama. Orang terdekat tuh biasa teman-teman. Mereka melarang kita, nggak ngizinin kita karena apa? Karena mereka sayang ke kita. Nggak mau kita capek, nggak mau kita lelah, nggak mau kita salah jalan. Itu hal yang wajar teman-teman. Apa sisi positifnya sekarang? Anda tetap bertahan. Dan belajarlah untuk komunikasi yang baik tanpa menyinggung ego dia. Dan ini pelajaran mahal loh. Karena bisa jadi lewat Anda ditemukan dengan HDI. Ini adalah sebagai pembelajaran untuk komunikasi dengan baik. Apa sih tujuan berumah tangga? Tujuan berumah tangga adalah punya pikiran yang sama-sama open-minded, terbuka. Bisa saling diskusi. Kalau nggak pernah ada problem di HDI ini tadi, kapan Anda bisa berdiskusi? Apakah tunggu ada sebuah masalah besar dan kemudian Anda baru belajar diskusi? Ini kesempatan Anda. Belajar berkomunikasi terbaik dengan pasangan. Dan itu Tuhan izinkan ada dengan pengenalan Anda di HDI. Kalau Anda nggak berani untuk mengopen mind, Anda nggak berani untuk discuss, untuk cerita, untuk berani mengungkap apa yang baik, untuk berani minta support justru dukungan dari dia. Teman-teman sekalian, Anda nggak pernah belajar cara berdiskusi dengan baik dalam rumah tangga. Ingat ya teman-teman, nggak ada sisi negatifnya. Betul nggak? Ayo ketik lagi, tak jawab semua sama saya. Nggak ada sisi negatif. Betul nggak? Seperti yang tadi ngomong saya. Loh, apa nunggu nanti problem yang sangat besar, tiba-tiba pasangan banyak main uang perusahaan, ada kejadian seperti itu, uang perusahaan dipakai dan akhirnya kemudian tiba-tiba ada polisi datang nuntut, kemudian di sana apa yang terjadi kemudian? Anda baru kaget ternyata dia punya perilaku seperti itu. Akhirnya apa? Anda nggak pernah berdiskusi karena nggak pernah ketemu adik. Akhirnya apa? Anda justru pisah karena kejadian itu. Ada nggak banyak yang seperti ini? Ada. Si istri nggak bisa memahami, kok kamu nggak jujur pakai duit orang apa segala macam. Padahal ternyata suaminya, karena memang gaji yang kecil, dia merasa punya tanggung jawab untuk mencukupi dan lebih. Tapi nggak bisa berpikir panjang, dia pakai uang perusahaan akhirnya. Tapi karena nggak pernah ditempa dengan proses di HDI ini, akhirnya nggak pernah diskusi. Coba kalau sudah pernah ditempa lewat HDI ini.
Anda bisa saling diskusi. Ada kejadian itu pun, rumah tangga Anda akan selamat. Ingat, nggak ada hal yang buruk. Always do positive mindset. Oke? Anda akan jadi orang yang luar biasa. Teman-teman sekalian, saya misalkan hari ini, Pak Nugroho, ditinggal semua sama upline. Iya, upline saya 7 level di atas, saya berhenti semua. Apa positive mindset-nya? Saya menjadi seorang upline yang sangat mandiri. Betul kan? Saya hanya berpikir gimana caranya saya jangan sampai menjadi 7 ekor monyet itu. Betul ya? Nyakitin hati. Betul kan? Makanya Nugroho sekarang hati kecil. Besok MLK Jawa Tengah. Hati kecil hari ini. Pingin di Demerk ini. Pingin berenang-renang. Pingin minum-minum santai-santai. Makan sate. Bakwan tentrem, apa tuh katanya, maju terus atau apa, katanya Pak Anton, pingin seperti itu, betulnya. Tapi begitu ingat 7 monyet yang menyakiti hati saya, tetap kick off. Betul kan ya? Sekali kick off tiap bulan, harus kick off. Baksonya gimana? Saya sudah punya 2 melekat di saya, betul kan ya? Dan tapi nggak bisa digoreng atau dimakan. Bakso abadi, gitu kan. Itu apa itu ya? Nggak tahu ya, pikirin sendiri. Just kidding ya. Kenapa saya sekarang bisa punya sebuah komitmen untuk nggak ninggalkan downline saya? Karena saya tahu saat saya butuh 7 ekor monyet itu ninggalkan saya semua. Betul kan? Saya nggak mau jadi monyet sama seperti mereka. Maka saya monyet ke-8. Pas angkanya hoki. Betul kan ya? Saya nggak mau seperti itu. Oke? Apa sisi positifnya? Selalu ada. Kalau Anda nggak bisa lihat sisi positifnya, kontak upline, call upline, belajar sikap yang benar, call upline. Betul kan? Pasti ada selalu sisi positif mindset-nya yang membuat Anda akhirnya apa? Bisa punya kekuatan. Saya akan hadapi. Saya akan hadapi. Karena saya tahu, balik dari semuanya, ada sebuah keindahan. Di balik dari semuanya, sikap saya itu adalah penentu saya sukses. Ingat teman-teman, bahwa seperti halnya berhutang, sikap menyerah itu sama, akan menjadi sebuah kecanduan. Satu saat Anda menyerah, maka besok Anda akan menjadi orang yang mudah menyerah. Apa yang membuat resep saya berhasil di HDI? Karena saya menanamkan dalam sikap, dalam pikiran saya adalah, Nuk, sekali kamu menyerah, menyerah adalah candu yang menyenangkan. Lu akan menyerah yang kedua, ketiga, dan keempat. That's why saya nggak pernah quit dari HDI. Karena seperti halnya hutang, hutang itu juga kecanduan. Betul nggak? Halo? Yang sudah nyicil handphone 12 bulan, sudah lunas, Anda merasa ada budget lagi toh, betulnya? Nyicil lagi besoknya, nyicil termos toh, betul nggak? Halo? Atau nyicil spray, betul kan ya? Ya, jadi menyerah, sikap buruk itu juga seperti candu. Hati-hati, sikap baik itu jadi sulit awalnya pertama, tetapi percayalah, sikap baik pun akan menjadi candu saat Anda tahu bahwa kebaikan itu selalu mengalahkan yang namanya kejahatan dan kebatilan. Ya, do your best dengan 5 pilar sikap ini. And then saya akan bicara tentang satu poin terakhir ini yang paling penting, teman-teman sekalian, tentang sikap ini. Ayo jalani bulan September ini betul-betul dengan 5 pilar sikap ini. Apa aja? Ayo saya review nih. Apa saja teman-teman? 5 sikap ini. Saya tanya nih, apa aja? Halo? Nggak ada yang nulis. Oke. Sukacita. Sip. Oke. Jadi, saya tanya. Sukacita, integritas, kebaikan hati, antusias, positive mindset. Saya tanya nih sekarang. Berarti kalau punya target besar, diajak upline bulan ini untuk punya target besar, Anda harus bersukacita. Betul nggak? Jangan terus nanti misalkan gini, Alvin bulan ini lu harus eksekutif front. Waduh, eksekutif front ini atau belum seperti ini nggak lolos ujian sikap, betul nggak? Halo, iya toh. Elia, kamu bulan ini pasti bisa start diamond. Aduh, Tuhan, start diamond Tuhan. Ampun aku ya. Loh, ini yang membuat akhirnya berkatnya tuh nggak mengalir ke kita. Kenapa? Karena sikap kita nolak. Harusnya gimana? Amin upline, amin. Oke, start diamond, eksekutif front, amin. Gitu kan, betul nggak? Antusias dulu, betul kan? Bersikap positif dulu, betul kan? Positive mindset. Kalaupun saya ngejar eksekutif front, luput, minimal saya grand diamond. Karena sama-sama 8 jalur, betul nggak? Kalaupun saya ngejar star diamond, luput, minimal
saya akan menjadi seorang eksekutif diamond dengan 8 manajer. Wow, keren. Apa peringkatnya itu? Betul kan ya? Apa itu ya? 2 diamond dan 6 manajer. Belum ada ya itu ya. Atau 3 diamond dengan 5 manajer gitu ya toh. Nggak nyampe kurang 1 diamond, betul kan ya? Oke, setengah star diamond gitulah ya peringkatnya. Tapi minimal apa? Anda dengan punya sebuah sikap yang baik. Sukacita, miliki integritas. Aku sudah bilang, aku akan kejar star diamond. Aku akan usahakan. Gimana caranya? Aku akan segera berkonsultasi. Berarti aku harus segera punya 8 jalur. Betul kan ya? Aku harus diamond bulan ini. Untuk apa? Untuk memberi bukti kepada orang tuaku. Untuk memberi bukti kepada pasanganku. Bahwa aku bisa diamond. Maka apa? Kejarlah itu. Miliki integritasnya. Jangan cuma ngomong, aku mau diamond. Cuman ngomong. Setelah ini ikuti 5 training dasar ya. Butuh tak Pak 5 training dasar Pak? Nggak ada Pak, yang 1 training dasar aja Pak. Saya sering kali ngomong, lu kuliah aja 144 SKS ya toh, dengan kurang lebih 30 mata kuliah, oke? Dan itu lulus pun kamu cuma hanya jadi dapat UMR 3,5 sampai 4,5 juta, betul kan ya? Lu di HDI minta 1 training dasar kemudian income 600 juta per bulan kayak saya. Oke? Lu berarti buat protes ke Tuhan ya toh. Kenapa Tuhan tidak adil ya toh? Kenapa Sebastian Gabriel cuma 1 training dasar bisa 600 juta per bulan? Tidak adil kau Tuhan, betul kan ya? Anda ingin saya sebagai upline seperti itu? Oke. Anda jangan mencari shortcut-nya, betul kan ya? Aku mau Pak Nugroho jadi crown 600 juta per bulan, tapi nggak usah belajar presentasi. Saya orang pertama yang malam ini langsung doa tahajud ya toh. Tuhan, kenapa kamu nggak adil ya toh? Kenapa Ibu Marheni Idis ini tadi ya toh, Ibu Helen ini tadi tanpa presentasi bisa jadi crown Tuhan? Kau tidak adil Tuhan ya toh. Saya cari pesulap hijaunya gitu ya toh. Saya minta ya jampi-jampinya kalau perlu kita. Oke. Miliki sikap yang benar. Oke, udah paham ya? Saya closing dengan satu cerita yang sangat penting. Tapi sebelumnya, saya mau Anda dulu paham teman-teman. The Power of Attitude ini nanti saya akan rangkai dalam 3 series untuk morning briefing. Karena nggak cukup saya bicara di kick off ini. Oke, nanti akan ada mulai dari tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20. Bersama dengan narasumber yang keren, top abis, kece, dan dahsyat membahana ya. Nanti ada 3 kali pertemuan untuk acara morning briefing. Kita adakan tiap hari Selasa bersama dengan saya dan narasumber yang ada. Teman-teman, panitia, mungkin multimedia bisa ditampilkan slide-nya untuk sambil jalan. Jadi, yuk teman-teman, nanti ikuti ya. Karena nanti saya akan berbagi tentang the power of attitude yang menjadi 90% kekuatan kita untuk menjadi sukses. Saya akan bagikan di tiap Tuesday morning briefing ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sesi pertama saya akan bersama dengan Pak Agus William, itu ada di sini. Oknumnya ada di sini, kalau perlu di spotlight juga. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan ketemu dengan Anda lagi di tanggal 13-nya bersama dengan narasumber yang juga enggak kalah heboh, yaitu bersama dengan Paulus tanggal 13 ya. Nah, teman-teman sekalian sampai dengan tanggal 20. Oke, nantikan tiap pagi hari Selasa ya, Tuesday morning briefing bersama dengan saya dan leader-leader HDI yang hari ini mereka betul-betul punya sebuah kualitas sikap yang layak untuk kita pelajari. Kenapa? Kalau belajar dari Nugroho udah enggak up to date, betul kan? Sudah 21 tahun. Belajar dari Agus yang masih 6 bulan sampai 1 tahun ini aktif di HDI. Ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, saya akan closing. Saya tanya pada Anda dulu. Teman-teman sekalian, apa yang membuat singa itu disebut sebagai raja hutan? Oke. Bahkan even tiger atau harimau yang katanya punya kekuatan pukulan lebih gede. Lebih gede. Anda cari di YouTube. Tapi kenapa harimau pun tunduk sama singa? Orang bilang dia adalah king of the jungle. Semua respect pada singa. Betul ya? Tapi secara secara nature, ya, secara nature dia sebagai animal, saya mau kasih Anda sebuah pemahaman penting tentang the power of attitude.
Perhatikan di sini. Singa bukan hewan yang paling tinggi. Kalau mau diukur hewan yang paling tinggi adalah jerapah. Singa juga bukan hewan yang paling kuat. Karena yang paling kuat di hutan adalah gajah. Dan itu nggak perlu diragukan. Kalau mau bicara tentang hewan yang paling berat bobotnya, nggak ada yang ngalahin yang namanya badak. Badak tuh paling berat. Kalau mau mengatakan bahwa apakah singa yang paling cepat? Enggak juga. Kita lebih cepat. Tapi lihat di sini. Kenapa rajanya hutan itu singa? Bukan gajah loh yang lebih kuat. Bukan cita loh yang lebih cepat. Anda bisa dapat message nggak dari sini? Ternyata untuk menjadi seseorang pemenang yang luar biasa, itu nggak butuh untuk menjadi hebat dalam hal-hal tertentu. Belajar dengan singa. Anda tahu apa yang membuat singa itu tadi akhirnya disematkan King of the Jungle. Dan semua hewan respect. Catat baik-baik. Karena the nature, secara alam, singa punya sebuah belief. Begitu dia masuk. Belief system dia adalah, I am the king. Anda tahu. Karena singa punya belief system, I am the king. Itu yang membuat saat gajah ketemu dengan singa, maka beliefnya gajah adalah, saya adalah makanan dia. Dan dia adalah eater. Dia pemakan saya. Dan itu yang membuat akhirnya gajah takut sama singa. Gajah akhirnya nggak sadar bahwa sebetulnya dia tuh punya kekuatan ngalahin singa. Kenapa? Karena belief sistem dari gajah, gua adalah makanan dia. Perhatikan baik-baik. Apa yang Anda yakini? Sikap yang Anda miliki hari ini berasal dari belief Anda. Seperti singa. I'm the king. Dia begitu masuk hutan, siapa yang berani sama dia? Tidak ada. Semua sudah tahu secara nature. He is the king. Semua akan lari. Saya mau Anda hari ini membentuk sikap Anda dari seperti singa. Apa yang Anda yakini, itulah yang akan membentuk sikap Anda. Saat Anda meyakini bahwa Anda adalah orang yang bisa menjadi manfaat bagi banyak orang, that's your belief. Maka percayalah, setelah acara ini pun, karena keyakinan Anda adalah orang yang bisa menjadi manfaat bagi banyak orang, maka percaya dengan saya. Yakini itu, maka pulang dari acara ini, Anda akan mulai membuka buku. Anda akan mulai baca buku The Secret Book of MLM. Anda akan mulai menyapa downline Anda karena Anda tahu. Karena itu adalah sikap kita untuk bisa jadi manfaat bagi orang lain. Adalah memfollow up downline. Menanyakan apa kesulitan dia. Menanyakan apa yang bisa saya bantu. Kenapa Anda bersikap seperti itu? Karena belief Anda mengatakan, saya adalah orang yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Saat Anda punya belief bahwa Anda adalah orang sukses yang bisa menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang, maka Anda pun akan bersikap seperti itu. Maka Anda akan selalu bertemu dengan downline, bertemu dengan konsumen, Anda akan selalu menghadirkan kebahagiaan. Kenapa? Karena belief system Anda adalah seorang pemimpin yang bisa menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang. Sikap Anda dibentuk dari keyakinan Anda. Tapi saat Anda mungkin sebelum ini, Anda merasa bahwa secara belief Anda, aku jalan di ADI, yang penting jual-jual, yang penting dapat untung 2,5% cukuplah. And then apa yang terjadi? Ya sikap Anda hanya sebatas mengontak mereka, belanjalah, carilah downline 2,5%, carilah downline untuk mereka bisa belanja sebanyak-banyaknya. Karena apa? Keyakinan Anda adalah
Aku jalani bisnis HDI cuma yang mau dapat, ya aku pingin dapat duit 27,5% lah. Semua sikap Anda berasal dari belief system Anda. Jadi hari ini, saya ajak pada Anda, tanamkan, ketikkan sekarang, apa sikap Anda dibentuk dari keyakinan Anda, maka saya mau Anda mengetik di kolom ini. Apa keyakinan Anda? Anda bisa menjadi pemimpin hebat buat jaringan Anda. Anda bisa menjadi pemimpin yang bisa diandalkan. Anda bisa mengangkat kehidupan banyak orang lewat bisnis HDI ini. Apa belief system Anda? Belief system Anda apa? Anda punya belief system bahwa Anda akan menjadi orang sukses yang menjadikan orang lain sebanyak-banyaknya sukses lewat bisnis HDI ini. Anda punya sebuah belief bahwa apa itu? Saya akan menjadi orang yang punya sukses sejati, yaitu dengan mengajak orang lain sebanyak-banyaknya menjadi sukses. Tapi percayalah, Anda pun juga akan mulai bersikap untuk mendidik, mendampingi, mengajari rekan kerja Anda, membentuk mereka untuk menjadi sukses. Sikap Anda adalah berasal dari keyakinan Anda. Kalau Anda punya keyakinan, aku adalah pemimpin yang hebat, aku adalah pemimpin yang bisa diandalkan, maka Anda pun akan punya sikap yang sama. Ingat harimau. Harimau bukan hewan yang paling kuat, bukan yang paling berat, bukan yang paling tinggi, bukan yang paling cepat. Tapi kenapa dia bisa menjadi king of the jungle? Karena keyakinan dia, I'm the king of the jungle. Apa sekarang keyakinan Anda? Saya orang pertama yang meyakini Anda adalah seorang warrior-warrior yang luar biasa untuk keluarga Anda yang bisa mengangkat dan mewujudkan impian untuk orang-orang yang Anda cintai. That's your belief system. You are warrior. Warrior yang akan memperjuangkan dan mencapai impian-impian untuk orang-orang yang Anda cintai. Maka percayalah, kalau Anda punya sebuah belief, I'm the warrior. Aku seorang pejuang yang akan mewujudkan impian untuk orang-orang yang aku cintai. Maka percayalah, sikap Anda besok pun akan menjadi seperti seorang warrior. Anda nggak akan gampang menyerah. Anda nggak akan gampang menyerah saat mungkin keluarga Anda nggak percaya seperti para pahlawan Indonesia. Udahlah Pak, kamu ngapain perang sama Belanda? Nggak mungkin bisa menang. Tetapi mereka, para pahlawan kita tetap berangkat dengan keyakinan apa? Kita pasti menang.